pandemi ini telah menyadarkan kita. Yang pertama, itu penting sekali untuk memiliki yang namanya dana darurat atau dana cadangan. Yang kedua, penting sekali buat kita untuk memiliki sumber penghasilan cadangan di samping sumber penghasilan yang utama. Kenapa? Karena ada nomor 3 lagi. Karena yang namanya nyaman belum tentu aman. Saya berbisnis selama ini di bidang pendidikan. Saya seringkali beranggapan bisnis pendidikan itu sangat aman. Aman sekali. Tahan pandemi. Benar, tahan pandemi. Setiap orang pasti akan tetap menyekolahkan anaknya. Tapi begitu saya ketemu pandemi, tetap usaha pendidikan saya itu terkena dampaknya. Nah, makanya yang namanya nyaman itu belum tentu aman. Makanya pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian itu sungguh sangat beruntung. Kenapa beruntung? Karena pengundang Bapak Ibu sekalian itu membawa Bapak Ibu ke sebuah peluang di masa pandemi ini, ke sebuah bisnis yang tahan pandemi dan krisis. Bisnis seperti apa? Nah, acara pada malam hari ini itu akan kita bagi menjadi 3 sesi. Yang pertama, kita akan mendengarkan pemaparan dari seorang Bapak mengenai peluang bisnis tren. Yang kedua, kita akan mendengarkan sharing dari mitra yang sudah bergabung di dalam tren. Yang ketiga, kita akan ada sesi tanya jawab setelah sharing dari mitra tersebut. Jadi, mohon Bapak Ibu sekalian menyimak, mencatat jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan pada akhir acara nanti. Nah, acara yang pertama itu akan ada pemaparan dari seorang tour leader profesional. Beliau ini adalah seorang profesional dari travel agent yang ada di Jakarta. Beliau adalah Pak Peternyo. Selamat malam Pak Peternyo. Selamat malam Pak Sehat Hendy, Pak selamat Peter? malam. Luar biasa sehat, terima kasih. Oke, Pak Peter. Benar ya, Pak Peter itu sekarang ini adalah seorang tour leader profesional ya Pak ya? Sangat betul sekali, ya. Saya seorang tour leader, betul. Oke, Pak Peter, silakan dimulai Pak. Saya rasa Ya. Bapak Ibu sekalian pasti sudah tidak sabar mendengarkan peluang apa sih yang Bapak Peter akan sampaikan pada malam hari ini. Silakan Pak Peter. Baik, terima kasih Pak Hendy. Sekali lagi selamat malam Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi perkenalkan, nama saya Peter Nyo, saya seorang tour leader dari travel agent yang ada di Jakarta yaitu Smiling Tour. Namun pada malam hari ini Bapak Ibu semua, saya tidak akan sedikit membicarakan tentang pariwisata karena kita tahu semua pariwisata saat sekarang lagi tiarap semuanya dengan kondisi pandeminya. Namun saya harus shifting. Saya harus mencari peluang bagaimana saya bisa menghadapi situasi seperti ini. Nah, Bapak Ibu semua, Bapak Ibu beruntung Bapak Ibu diundang oleh pengundang Bapak Ibu semua karena kami atau saya akan memberikan informasi penting yaitu di mana kita bisa menghadapi situasi di saat pandemi seperti ini, yaitu yang dinamakan dengan yang namanya Trend Your Internet Solution. Pasti Bapak Ibu bertanya-tanya pada waktu diundang oleh pengundang Bapak Ibu semua, apa sih yang dimaksud dengan Trend Your Internet Solution? Kita perhatikan ini Bapak Ibu semua. Nah, kenapa internet yang kita bawa pada malam hari ini, Bapak Ibu semua, PT Trend Global Teknologi yang mengundang Bapak Ibu semua untuk kita menyimak dengan yang namanya internet. Tapi mengapa internet? Kita tahu semua, internet Bapak Ibu semua kita sudah menggunakan internet sebelum pandemi, ya. Namun setelah mulai adanya pandemi, makin sering kita menggunakan internet. Pertama, pendidikan sudah harus kita rubah dengan semuanya melakukan di dalam artinya dari rumah. Ibadah kita melakukan dari rumah. Bisnis pekerjaan perbankan semuanya sekarang menggunakan internet. Bahkan yang namanya media hiburan kita tidak bisa lagi menonton di Studio 21. Mau tidak mau kita melihat hiburan-hiburan kita itu dari rumah yaitu menggunakan internet. Semua konektivitas kita basisnya adalah menggunakan internet. Nah, Bapak Ibu semua, Bapak Ibu perlu mengetahui populasi pengguna internet. Untuk di Indonesia itu saat sekarang itu update-nya 206 juta penduduk di Indonesia atau 75% lebih penduduk Indonesia adalah pengguna internet. Sedangkan di dunia ada sekitar 5 miliar atau 65% pengguna internet. Namun Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu fokuskan ke angka 206 tadi yang saya sebutkan. Itu adalah market kita, itu adalah pengguna internet yang ada di Indonesia. Nah,
Internet sudah menjadi habit Bapak Ibu semua ya, apalagi sejak ada pandemi udah makin menjadi satu kebiasaan. Bangun tidur pasti Bapak Ibu semua rata-rata pegang HP, ya melihat WhatsApp, kemudian melihat daripada Instagram dan lain-lain. Itu sudah pasti dilakukan. Pada waktu family time kita lagi kumpul-kumpul, Netflix sedang on di televisi kita, tetapi kita semua sibuk dengan gadget kita masing-masing. Nah ini Bapak Ibu semua yang saya lihat itu perubahan yang sangat luar biasa. Dulu waktu saya kecil, waktu mau makan pasti orang tua mengatakan, ayo kita berdoa sama-sama. Namun saat sekarang Bapak Ibu dengan kondisi yang saat sekarang ini, ya setiap kali kalau keluarga atau sekeluarga saya mau makan, ya pasti anak saya mengatakan, "Pah, tunggu dulu, jangan dimakan. Kita foto dulu," dan masuklah ke Insta Story. Ya, dan paling sering adalah kita kalau kumpul-kumpul, katanya ngumpul, katanya reuni, tetapi kita masing-masing pegang gadget kita masing-masing. Ini yang satu lagi Bapak Ibu semua, yang pasti masih sering kita lakukan sebenarnya tidak boleh kita lakukan, yaitu di mobil kita pasti masih sering menggunakan handphone kita sekedar untuk menjawab emergensi misalkan di WhatsApp dan lain-lain. Jadi ini semua adalah merupakan habit Bapak Ibu semua, kita semua saat sekarang itu dengan yang namanya internet. Nah, kalau sudah menjadi habit, otomatis Bapak Ibu ingin mendapatkan konektivitas yang maksimal, ya. Namun karena dengan istilahnya BTS-BTS di Indonesia itu belum seluruhnya itu berdiri dengan baik, ya jangankan di daerah, di Jakarta aja masih terjadi sering yang namanya no signal. No signal atau blank spot itu terjadi dua hal. Ya Bapak Ibu semua, biasanya itu adalah kapasitas dari BTS-nya itu, katakanlah satu BTS yang mungkin di daerah rumah saya itu kapasitasnya untuk 100 pengguna. Namun kalau sudah menjadi 101 pengguna, otomatis Bapak Ibu harus waiting list, nunggu. Itu terjadi blank spot, ya, terjadi blank spot. Nah, ataupun juga sering terjadi karena berjauhan BTS-nya. Nah, cara mengatasinya saya yakin dan itu saya sudah lakukan Bapak Ibu semua. Saya cara mengatasinya adalah saya menggunakan 2 atau 3 SIM card. Ya, 2 atau 3 SIM card otomatis harus ada 2 handphone. Itu adalah untuk mengatasi yang namanya blank spot atau no signal. Karena saking kita sering banyaknya menggunakan handphone, ya aktivitas kita cukup tinggi, terjadilah yang namanya kita sering menggunakan yang namanya power bank. Ya, sehingga kita membawa satu lagi yang namanya power bank. Ya sudah 2 handphone sama 1 power bank, begitu masuk restoran, kita tanya kepada waitersnya, Mbak, tempat duduknya yang ada colokannya di mana? Kenapa? Karena power bank-nya sudah mulai habis, handphone kita sudah mulai habis, kita butuh yang namanya untuk mengecas ya. Jadi ini adalah masalah yang sering terjadi bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu semua, kami datang di sini ya namanya tren. Ya, tren itu adalah solusi mengatasi ketiga masalah tersebut. Apa saja yang kita bisa melihat daripada tren ini, Bapak Ibu? Kita perhatikan di sini adalah tren adalah satu device, di dalamnya itu ada 3 device yang berbeda. Satu, berfungsi sebagai modem, kedua, berfungsi sebagai power bank, dan ketiga, berfungsi sebagai ada aplikasinya layaknya handphone Android. Ya, cuman ini bukan handphone, tetapi modem. Dan keunikannya lagi adalah modem ini berteknologi tinggi tanpa SIM card dan auto switch untuk all operator Indonesia. Atau kalau sampai bisa mencapai 109 negara, berarti di genggaman Bapak Ibu semua itu ada 1.000 provider. Saya rasa belum pernah ada modem yang bisa all operator tanpa SIM card. Ya, saya seorang tool leader, saya sering menganjurkan kepada tamu-tamu saya untuk selalu menyewa modem apabila waktu untuk kita jalan-jalan bersama-sama, misalkan ke Korea, ke Jepang, ataupun bahkan ke Eropa. Nah, ini adalah solusinya yang kami boleh informasikan kepada Bapak Ibu semua. Selain daripada itu, apalagi sih yang kehebatannya? Modem ini berkapasitas baterainya adalah 5.000 mAh ya, dan bisa dipakai selama 18 jam sehari ya, dan bisa digunakan juga sebagai power bank karena menggunakan baterai lithium ion polimer dan sehingga sangat aman untuk kita membawa ke dalam pesawat. Kemudian bagaimana untuk pengecasannya? Pengecasannya adalah menggunakan yang namanya Type-C.
Saat sekarang semua rata-rata menggunakan Type-C, ya. Bahkan laptop-laptop pun yang terbaru pun, MacBook pun semua sekarang rata-rata menggunakan Type-C. Itu adalah Type-C yang kita gunakan untuk kita bisa charge 1-2 jam dan sudah ready untuk dipakai 18 jam berikutnya. Apalagi kehebatannya? Ya ini adalah built-in speaker, microphone, dan dual mic noise reduction. Saya belum pernah lihat Bapak Ibu semua modem yang ada speakernya, ada mikrofonnya, ya. Dan ini modem ini ada mikrofon dan speakernya. Gunanya untuk apa? Kenapa sih kok modem perlu ada mikrofon dan speakernya? Kita lihat ini, Bapak Ibu sebelumnya. Modem ini bisa dipakai untuk 10 device, ya. Kalau di luaran sana itu hanya dipakai untuk 5 device. Ya, saya selalu kalau tamu menyewa modem yang dari Jakarta, ya sebelum berangkat dia bilang, "Pak, ini saya punya modem hanya bisa dipakai 5 device." Tapi kenyataannya di lapangan mungkin hanya 4 device saja karena sering terjadi yang namanya problem. Ya, namun modem ini kita bisa menggunakan sampai 10 device, Bapak Ibu semua. Jadi dengan tram kita bisa menggunakan sampai 10 device. Nah, Bapak Ibu semua, ini yang paling penting. Kalau kita lihat bentuknya layaknya seperti handphone, besarnya kurang lebih layaknya seperti handphone, ya, dengan di dalam sistemnya Android 8.1 dan di dalamnya itu ada akun saya. Kalau Bapak Ibu setelah bergabung kita bisa mengecek sistem daripada akun Bapak Ibu semua. Dan uniknya juga ada TripAdvisor, ya, bisa juga untuk kurs mata uang dan penterjemah atau translator. Ini yang Bapak Ibu saya katakan kenapa ada menggunakan mikrofon dan speaker. Nah, sistem penterjemahnya adalah kalau kita klik di sistem penerjemahnya translator, kemudian dari Inggris misalkan ke bahasa Itali, ya kita ngomong berbahasa Inggris, posisi kita katakanlah di Itali, ya kita bilang good morning, dia akan menjawab dengan suara dan ada tulisannya buongiorno, ya artinya itu kita bisa mendengarkan dan melihat tulisannya. Kemudian ada yang namanya Google Map. Ya, biasanya kalau Google Map Bapak Ibu semua menggunakannya di handphone. Justru dengan menggunakan ini saya sekarang sudah tidak terganggu kalau di dalam mobil saya menggunakan Google Map. Kenapa? Karena kalau di handphone begitu ada WA masuk kadang-kadang suka terganggu Google Map-nya. Ya, padahal saat itu kita sangat urgensi membutuhkan di daerah mana kita Google Map-nya ataupun apakah belok kiri atau belok kanan. Dan yang paling penting Bapak Ibu semua ini adalah carousel advertising atau advertising berjalan. Kalau Bapak Ibu sudah menjadi mitra, ya Bapak Ibu semua bisa mempromosikan segala usaha Bapak Ibu semua di dalam carousel advertising ini yang akan bisa dilihat seluruh pengguna tren yang saat sekarang ini sudah 5.000 pengguna. Ya, sudah 5.000 unit beredar di seluruh Indonesia dan itu semua secara gratis. Kami memberikan desainnya, ya mengatur desainnya dan itu dipromosikan secara gratis. Dan bagi Bapak Ibu pengguna tren ini, apabila mengunjungi salah satu daripada merchant-merchantnya, itu kita akan mendapatkan diskon yang spesial. Ya, kita lihat beberapa contoh merchant-merchant yang sudah bergabung di dalam carousel advertising tren ini. Ini Bapak Ibu, ini adalah baru sebagian kecil, ya, yaitu ada Kalpatri yang di Bandung, kemudian ada Gultik, Sate Taichan. Ya, kalau kita dengan hanya membawa modem kita ini, ya dengan misalkan ke Kalpatri ataupun ke Gultik, kita akan mendapatkan diskon yang berbeda daripada diskon mereka yang ada di dalam bisnis mereka. Ya otomatis diskon kita lebih bagus daripada mereka biasakan memberikan diskon kepada pengguna lainnya yang tanpa menggunakan tren. Jadi ini sangat beruntung sekali baik pebisnisnya ataupun kita sebagai pengguna daripada tren ini. Dari semua itu Bapak Ibu semua, Bapak Ibu melihat satu modem yang ada 3 device, kemudian tanpa SIM card ya, dan itu bisa auto switch, pasti Bapak Ibu bertanya-tanya, berapa harga unit ini ya? Dan saya akan sedikit menjelaskan Bapak Ibu mengenai tentang yang namanya modem ini, modem tren ini dengan ada 2 kategori. Yang pertama adalah tren lokal, yang itu adalah untuk di Indonesia. Unlimited paket datanya, dan itu berlaku 1 tahun. Harganya berapa? 10 juta. Tunggu dulu Bapak Ibu. Jangan kaget dengan harga 10 juta untuk lokal ataupun global yang 14 juta. Saya akan menjelaskan lebih detail.
di mana 10 juta itu sudah termasuk di dalamnya kuota unlimited selama 1 tahun, yaitu 3 juta. Artinya, Bapak Ibu, kalau 3 juta kita bagi 12, per bulannya Bapak Ibu membayar untuk kuota internetnya 250.000 untuk all operator. Di Indonesia ada 5 operator, artinya per operatornya unlimited hanya 50.000. Sedangkan kalau untuk di tren global, yaitu 14 juta, di mana di dalamnya sudah termasuk untuk kuotanya yaitu 6 juta, kalau dibagi 12 per bulannya adalah 500.000 dan itu bisa sampai 109 negara untuk 1.000 provider yang ada di Indonesia. Ya, jadi itu sudah termasuk untuk kuotanya. Dan bagaimana tahun berikutnya? Tahun berikutnya Bapak Ibu hanya mengisi kuotanya saja, yaitu 3 juta atau 6 juta. Tadi saya katakan Bapak Ibu semua, ya, dengan harga 10 atau 14 juta, menurut saya ini adalah satu skema bisnis yang boleh dibilang skema bisnis franchise yang sangat murah. Saya akan tunjukkan lebih detail bagaimana kenapa saya katakan ini murahnya dengan skema bisnis seperti ini, Bapak Ibu semua. Namun sebelumnya saya akan menunjukkan ya, Bapak Ibu semua, seandainya 15-20 tahun yang lalu, saya yakin Bapak Ibu semua pengguna dari beberapa operator-operator yang ada di bawah ini mungkin sudah 5-10 tahun, bahkan 15 tahun waktu pertama kali mereka baru gabung di Indonesia atau baru berada di Indonesia. Ya, seandainya pada saat itu, mohon bisa di-mute, co-host tolong bantu, terima kasih. Oke, seandainya Bapak Ibu semua diajak oleh operator-operator yang di bawah ini 15-20 tahun yang lalu, ya, dan Bapak Ibu diajak sebagai mitranya, pasti Bapak Ibu harus mengeluarkan dana yang luar biasa, ya, karena apa? Untuk membangun satu BTS di Indonesia, satu BTS itu bisa triliunan, ya, triliunan. Sehingga kalau mau mengajak Bapak Ibu untuk bermitra, pasti jutaan atau bahkan ratusan juta Bapak Ibu untuk bisa bergabung dengan yang namanya 5 operator yang ada di Indonesia. Namun sayangnya Bapak Ibu semua selama ini hanya dibuat sebagai pengguna. Kenapa saya katakan sebagai pengguna? Karena Bapak Ibu setiap bulan itu begitu sudah mau akhir masa waktu atau kuotanya sudah habis, Bapak Ibu akan diingatkan mohon top up atau mengisi ulang kuota Anda. Kalau tidak, internet Anda tidak bisa aktif dan tidak bisa akan menjadi kecepatan diturunkan menjadi 64 Kbps. Kalau sudah diturunkan, artinya Bapak Ibu tidak bisa menggunakan yang namanya WhatsApp. WhatsApp selalu mutar saja. Jadi Bapak Ibu hanya akan dibuat pengguna, tidak sebagai pebisnisnya untuk ke operator-operator ini. Namun kami datang Bapak Ibu di sini untuk mengajak sebagai mitranya, sebagai franchisernya. Bayangkan Bapak Ibu sebagai mitra usaha Tren, di mana di dalamnya itu ada 5 atau 6 operator Indonesia, dan Bapak Ibu adalah sebagai franchisernya untuk bisa menjalankan bisnis internet ini. Ya, karena kami satu-satunya perusahaan teknologi di bidang internet membuka peluang bisnis kerjasama pada Bapak Ibu semua. Kita lihat Bapak Ibu semua, kalau sudah diajak sebagai mitra, pasti Bapak Ibu bertanya-tanya, apa sih keuntungannya? Tadi Pak Peter mengatakan, oh itu harganya 10 juta, 14 juta murah, apa yang kami dapatkan? Mari kita kupas satu-satu, Bapak Ibu semua, apa yang dinamakan dengan keuntungan yang kita bisa dapatkan kalau kita bermitra. Pertama ini Bapak Ibu semua, ya. Bapak Ibu anggaplah Bapak Ibu di si A, ya. Kemudian Bapak Ibu joinnya adalah di global. Kemudian Bapak Ibu menjoinkan dengan yang namanya si B. Ya, kita sistemnya hanya 2 saja. Ya, kita hanya 2 kaki saja. Ya, kita menjoinkan si B. B ini joinnya dengan yang lokal 10 juta. Betul ya Bapak Ibu semua? Kalau setelah join dengan 10 juta, kita langsung mendapatkan besokannya masuk ke dalam akun kita yaitu 10% sebagai komisi.
Saya rasa di mana-mana sudah jamak Bapak Ibu semua ya, untuk yang dinamakan komisi. Kita mereferalkan atau menginformasikan bahwa kita mau menginformasikan satu produk, kemudian kita mendapatkan komisi, itu sudah jamak. Sistem bisnis seperti itu. Sehingga Bapak Ibu akan mendapatkan 1 juta dari begitu B itu join dengan yang namanya lokal. Kemudian kalau C dijoinnya dengan global harga 14 juta, Bapak Ibu akan mendapatkan 10%-nya yaitu 1,4 juta. Mereka begitu join B dan C join malam hari ini, ya besok langsung masuk ke akun Bapak Ibu semua komisi 10% tadi ataupun bonus sponsornya. Itu adalah bonus yang pertama Bapak Ibu semua ya. Kita lanjutkan bonus berikutnya atau apa keuntungan yang kita dapatkan. Keuntungan yang kita dapatkan kedua adalah yang namanya bonus pasangan. Tadi A itu adalah Bapak Ibu, kemudian menjoinkan B dan C. Saya menggunakan ilustrasi global, dua-duanya global. B sudah join dengan global, C joinnya dengan global. Ya, terjadi yang namanya pasangan karena seperti saya katakan kita sistemnya binari ya, membina kiri dan membina kanan ya. Karena sudah terjadi pasangan kiri dan kanan, sehingga terjadi namanya pairing atau berpasangan. Nah, karena kalau global, ya kiri global, kanan global, terjadi pasangan, Bapak Ibu langsung mendapatkan 700.000 rupiah. Ya, kalau ke lokal itu agak berbeda ya hitungannya. Ya, untuk lokal itu 500.000. Nah, B ini akan melakukan hal yang sama, Bapak Ibu semua. Ya, karena apa? Anda sudah menjelaskan kepada B dan B ingin mendapatkan hal yang sama. Ya, dia menjoinkan 2 orang juga, D dan E. Ya, menjoinkan D 14 juta, 10 juta. Mohon di mute dulu, terima kasih. D dan E ya, begitu join D dan E, C juga melakukan hal yang sama. Terjadilah F join ya. Dan terjadi pasangan di sini, E dan F terjadi pasangan. Bonus pasangan ini masuk ke Bapak Ibu semua, yaitu 700.000 ya. Kemudian D ini sudah join duluan, bonus ini menunggu. Apabila G waktu itu belum datang-datang, bonusnya D, artinya D ini menunggu sampai terjadi klik, ada G muncul, dan terjadi pasangan, dan itu akan mendapatkan 700.000 kepada Bapak Ibu semua. Level bonus ini tidak terbatas kedalamannya, sampai yang istilahnya sampai ke bawah pun, jadi tidak ada batasnya Bapak Ibu semua. Ini adalah bonus yang pasangan kedua, bonus kedua. Kita lanjutkan dengan bonus royalti atau bonus yang ketiga. Bonus royalti ini sangat unik Bapak Ibu semua ya. Tadi Anda menjoinkan B dan C. B ini pasti ingin mendapatkan bonus sponsornya, yaitu 10 jutanya. 1 jutanya atau 1,4 jutanya. B itu menjoinkan si D. Ya, Delta ini join dengan harga global 14 juta, kemudian B akan mendapat komisi ataupun bonus sponsornya yaitu 1,4 juta. Namun Bapak Ibu semua, PT Trend Global Teknologi tidak asal ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah mengenalkan kepada B sebagai ucapan terima kasihnya. Sehingga Bapak Ibu akan mendapatkan 10% apa yang didapatkan dari B, yaitu Rp140.000 tanpa memotong apa yang didapatkan oleh B. Jadi itu dari company yang akan memberikan Rp140.000. Demikian terjadi dengan C menjoinkan dengan E ambil yang lokal, C mendapatkan 10%-nya atau 1 juta dan 100.000 masuk kepada si A tersebut. Itu adalah bonus royalti yang pertama. Bonus royalti yang kedua adalah pasangan. Ya. Jadi tadi A sudah menjoinkan B dan C ya. Kemudian C menjoinkan D dan E, terjadi pasangan sehingga C ini mendapatkan 700.000 ya, dan Bapak Ibu karena sudah mereferalkan kepada C sebagai ungkapan terima kasihnya dari PT Trend Global Teknologi, Bapak Ibu akan mendapatkan 10%-nya atau 70.000. Itu adalah bonus royalti. Itu 3 bonus, Bapak Ibu. Bonus pertama, bonus kedua, bonus ketiga, saya boleh katakan itu adalah active income, ya. Dan kita lihat bonus yang keempat yang dinamakan bonus residual atau passive income, Bapak Ibu semua. Bonus ini adalah sebesar 5.000 dari tiap produk lokal atau global yang dibeli oleh jaringan Anda atau mitra Bapak Ibu semua selama 12 bulan. Nah, cara penghitungannya bagaimana? Mungkin Bapak melihat, aduh 5.000 kecil banget. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, kita lihat ke belakang nantinya ya. Cuman cara penghitungannya adalah dihitung dari generasi 1 sampai ke generasi ke-10. Ya. Apa sih yang dinamakan generasi 1?
Generasi 1 itu adalah tadi saya menjoinkan misalkan kepada Pak Hendy. Pak Hendy itu adalah generasi 1 saya. Pak Hendy menjoinkan kepada temannya. Temannya Pak Hendy itu adalah generasi keduanya saya. Dan seterusnya sampai 10 generasi ke bawah. Nah, syarat untuk mendapatkan bonus residual ini sangat mudah Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu bisa menjoinkan 2 orang di kiri dan di kanan. Otomatis Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan yang namanya bonus residual. Dan bonus residual ini tidak perlu seimbang Bapak Ibu semua. Seandainya di jalur kiri Bapak Ibu itu sudah ada 100 orang. Ya, di jalur sebelah kanan itu ada 1.000 orang. 1.100 dikali 5.000 itu bonus yang Bapak Ibu akan dapatkan selama 12 bulan. Ingat Bapak Ibu semua, itu tidak perlu seimbang. Mungkin kalau di luaran sana itu harus seimbang dulu baru keluar bonusnya. Tapi kami tidak perlu seimbang. Hanya misalkan ada 100 atau 1.000, 1.100 dikali 5.000 itu adalah Bapak Ibu bisa mendapatkan. Baik, Bapak Ibu semua, kita lanjutkan Bapak Ibu semua. Sebelum sampai ke hitung-hitungan, kita lihat di sini adalah visi dan misinya. Visinya sangat jelas, tadi dari awal saya katakan kami datang adalah untuk mengenalkan satu modem yang bisa dibilang all operator tanpa SIM card untuk mengatasi blank spot. Itu visi sudah jelas. Misinya lebih luar biasa Bapak Ibu semua. Kami datang untuk menciptakan banyaknya entrepreneur. Bapak Ibu semua calon mitra yang baru bergabung pada malam hari ini diundang, pengundang Bapak Ibu semua, itu adalah kami ingin menciptakan Bapak Ibu sebagai pengusaha dalam bidang internet. Ya, sehingga apa? Apabila Bapak Ibu berhasil dan semuanya berjalan dengan baik, ya Bapak Ibu otomatis akan ada efek domino di sekeliling Bapak Ibu semuanya, sehingga membantu dan membuat negara Indonesia jauh lebih maju. Itu adalah visi dan misi dari perusahaan ini, Bapak Ibu semua. Kita lanjutkan dengan yang namanya perhitungan-perhitungan lagi. Ini the power of two, Bapak Ibu semua. Nah, saya yakin Bapak Ibu semua sekarang ini sudah lebih sering menggunakan WhatsApp, ya. Dan saya yakin pengguna WhatsApp Bapak Ibu ataupun data WhatsApp di Bapak Ibu semua di handphone itu mungkin ada yang 100, ada yang 500, ada yang 1.000, 2.000, 5.000, bahkan lebih dari 5.000, ya. Pasti banyak. Nah, Bapak Ibu di sistem ini ya Bapak Ibu hanya menjoinkan paling tidak itu 2 orang saja, ya 2 orang saja. Anggaplah Bapak Ibu 1 bulan itu adalah 25 hari kita bekerja, katakanlah 1 hari Bapak Ibu mengajak 1 orang, berarti terjadi 1 bulan itu ada kemungkinan 25 orang. Kami selalu menyarankan 10 orang setiap kali mengundang. Ya, saya ambil simpelnya aja. 1 hari 1 orang, ya dari 25 orang masa sih 2 orang tidak join, atau 10 orang kali 2 kali 25 hari 250 orang dalam 1 bulan, masa 2 orang tidak akan join. Anggaplah terjadi Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah join di A, kemudian di bulan pertama itu sudah ada 2 orang. Nah, di bulan kedua Bapak Ibu minta kepada kedua orang tersebut yang tadi sudah join bersama Bapak Ibu untuk melakukan hal yang sama, menduplikasikan sehingga di bulan kedua terjadi yang namanya 4 mitra. Sampai di bulan ke-12 kalau kita jumlahkan itu adalah 8.190 mitra. Ya, kalau 2 seterusnya itu akan 8.190 mitra. Apa yang terjadi Bapak Ibu kalau terjadi sistemnya dengan 8.190 mitra? Artinya terjadi sebelah kiri 4.000, sebelah kanan 4.000. Ingat kembali kepada bonus pasangan. Kalau terjadi pasangan, ya itu akan dikali dengan yang kalau global 700.000. Sehingga dalam ilustrasi ini 4.000 kali 700.000 possible income-nya Bapak Ibu akan mendapatkan 2,8 miliar. Pasti mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya ataupun aduh Pak Peter, jangan terlalu muluk-muluk deh. Kayaknya kondisi begini atau jangan terlalu muluk. Oke, ya, perusahaan sudah menyiapkan skemanya dengan hanya keberhasilan 10%. Hanya keberhasilan 10%. Ya, artinya Bapak Ibu ada possible mendapatkan 280 juta. Ya, 280 juta itu kalau kita kembalikan sistemnya kalau kita lihat di awal dengan sistem franchise pertama 10 dan 14 juta, murah atau murah. Ya. Ya, jadi itu yang saya katakan jangan kaget dulu di awal dengan 10-14 juta dengan sistem skema seperti ini dengan hanya keberhasilan 10% Bapak Ibu akan mendapatkan 280 juta, ya.
Dan kita lanjutkan Bapak Ibu dengan yang namanya bonus residual. Tadi saya katakan Bapak Ibu menjoinkan minimal 2, ya. Tetapi kami itu bisa mau 2, mau 3, mau 5, mau 10 silahkan. Ya, selama Bapak Ibu mungkin ada tim yang mau diajak segala macam dan join langsung di bawah Bapak Ibu, lebih dari 2 boleh. Cuman sistem kita adalah sistem kaki 2 sehingga nanti akan ditaruhkan di bawahnya. Nah, sekarang saya pakai ilustrasi. Saya simpel aja Bapak Ibu, kita pakai ilustrasi 5 aja, ya. Dan di generasi pertama Bapak Ibu itu joinkan hanya 5 orang aja. Ya, dijoinkan 5 orang. 5 kalau dikali 5.000, 25.000 per bulan Bapak Ibu semua. Mungkin Bapak Ibu mengatakan, aduh masih kecil Bapak Ibu, Pak Peter masih kecil, cuma 25.000. Oke, di generasi sehingga 5 itu melakukan menduplikasikan hal yang sama. Dia mengajak lagi 5 orang, 5 orang, 5 orang, sehingga di generasi kedua terjadi yang namanya total mitranya 25. Kalau dikali 5.000 itu 125.000. Bapak Ibu mungkin bingung ya dengan generasi 1, 2, 3. Saya rubah, saya mensimpelkan lagi. Kata-kata generasi saya ganti dengan tahun. Ya, tahun pertama 365 hari dengan kontak Bapak Ibu semua dengan pengguna internet saya sekarang ini 206 juta di Indonesia, ya, possible nggak di tahun pertama Bapak Ibu menjoinkan hanya 5 orang aja. Tahun pertama. Di tahun kedua, kelima orang tersebut Bapak Ibu minta menjoinkan hal yang sama. Sehingga kalau terjadi duplikasi 5 ini sampai di tahun ke-10, total mitra yang Bapak Ibu bisa dapatkan kalau sistem itu semua berjalan dengan baik, itu adalah 12 juta mitra. Sedangkan di awal saya katakan pengguna internet 206 juta, baru cuma 6%-nya. Ya, baru 6%-nya dari seluruh penduduk di Indonesia. Dan kalau ini dikalikan 5.000, ya angkanya ngeri Bapak Ibu. Ada kemungkinan Bapak Ibu bisa mendapatkan 61 miliar. Pasti Bapak Ibu sekali lagi bilang, Pak Peter, jangan terlalu muluk-muluk deh. Oke, skema dari Tren Global Teknologi sudah membuat satu sistem. Anggap Bapak Ibu berhasilnya 1% aja. Dari 12 juta. Ya, anggap 1% saja. Yang harusnya kita dapatkan 61 miliar, kita anggap 1% saja. Berarti berapa? 610 juta per bulan di tahun ke-10. Itu mungkin Bapak Ibu hanya 1%. Ya, saya rasa perusahaan mana sih kalau gagal 99% pasti sudah tutup. Ya, pasti sudah tutup. Nah, di sini skemanya sudah dibuat, hanya berhasil 1%, gagalnya 90%. Masih ada keuntungan. 610 juta di-compare dengan 10 atau 14 juta yang Bapak Ibu sudah keluarkan di awal dengan sistem franchise tadi atau sistem kemitraannya. Dan Bapak Ibu bagaimana sih caranya untuk kita menjalankan ini? Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Layaknya kita masuk dalam satu universitas, layaknya kita masuk dalam satu perusahaan, ya. Apabila kita masuk dalam perusahaan pasti ada SOP-nya. Nah, kita sudah membuatkan sistemnya. Bapak Ibu tidak perlu pusing. Tugas Bapak Ibu itu hanya satu, membaca buku, begitu mendapatkan modemnya dan ada buku panduannya, bukunya sekitar hanya 14 halaman saja. Kemudian Bapak Ibu menulis nama, yang tadi saya katakan, per hari katakanlah 20 orang, ya, tulis nama, kemudian Bapak Ibu undang ke dalam presentasi Bapak Ibu seperti pada malam hari ini, dan kami tim kerja yang melakukan presentasi Bapak Ibu semua. Kemudian habis itu Bapak Ibu menindaklanjuti daripada Bapak Ibu undang, kemudian mereka kita ajak masuk ke dalam sistemnya. Sangat simpel ya, sistemnya hanya 6 langkah sukses ini kita sudah siapkan. Nah, Bapak Ibu semua, saya sekali lagi saya seorang tour leader, saya sangat shock dengan kata-kata ini. Ya, begitu saya join di Tren, begitu saya lihat slide ini saya kagetnya luar biasa. If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Jika Anda tidak menemukan cara menghasilkan uang saat Anda tidur, Anda akan bekerja sampai Anda meninggal. Contohnya adalah seperti yang di baju kuning, Bapak Ibu. Saya istilah di baju kuning ini harus bekerja terus. Saya seorang tour leader. Ya, kalau saya tidak membawa tour, otomatis tidak mendapatkan income. Atau mungkin Bapak Ibu seorang karyawan tidak masuk ke dalam kantor, itu pasti yang namanya biaya uang makan lah, uang transport semua pasti akan dipotong.
Namun kami ingin semuanya mengajak Bapak Ibu semua seperti yang di baju biru. Kita bekerja saat sekarang, kita mengumpulkan atau membuat jaringan saat sekarang, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan Bapak Ibu bisa menikmati seperti yang baju biru ini. Yaitu kita tidur, passive income-nya akan terus masuk. Ini adalah yang dikatakan Uncle Warren, ya, luar biasa. Uncle Warren membuat satu quote seperti ini. Nah, Bapak Ibu semua, perusahaan kami masih baru, ya, baru soft launching tanggal 7 Maret 2021. Baru 7 Maret 2021, saat sekarang baru 5.000 pengguna internet. Tetapi kami sudah menyiapkan yang namanya bonus-bonusnya, yaitu nanti bulan November kita akan jalan-jalan bersama ke Turki. Bagaimana caranya? Silakan nanti menghubungi pengundang Bapak Ibu semuanya. Nah, bonus yang berikutnya adalah ini Bapak Ibu semua. Apabila Bapak Ibu bisa menjoinkan 5 mitra baru dengan tren global, Bapak Ibu akan mendapatkan trend cash. Apa itu trend cash? Ya sama seperti Pak Peter, suaranya ke mute, Pak. ada yang nge-mute. Oke. Ya, Baik. Oke. Trendcast tadi seperti apa gitu Ya, sampai di oke. sini. Baik, terima kasih. Jadi trend cash itu layaknya seperti OVO. Ya, layaknya seperti OVO, tetapi penggunaannya adalah hanya untuk seputar tren, misalkan untuk mengupgrade dan lain-lainnya. Ya, nanti detail Bapak Ibu bisa tanyakan kepada pengundang Bapak Ibu semuanya. Nah, pasti Bapak Ibu bertanya-tanya, ini perusahaan yang Pak Peter informasikan legal nggak sih? Ya, CEO kita, Bapak Martin Carter, sudah menyiapkan legalitasnya 1 tahun sebelumnya, ya 1 tahun sebelumnya di 2020 bulan Desember itu kami sudah mendapatkan yang namanya sertifikat keanggotaan dari AP2LI, yaitu Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung, dan kami juga sudah ada yang namanya legalitas dari Dirjen Perdagangan. Dan izinnya sangat jelas, Bapak Ibu bisa perhatikan, di sini ada tren global, di sini ada tren lokal, ya sangat jelas sekali izinnya. Sehingga legalitasnya kami itu sudah kami siapkan sebelum soft launching, ya sebelum soft launching. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, Bapak Ibu bisa foto, screenshot, kemudian di QR code-nya akan terbuka seperti yang Bapak Ibu lihat seperti sekarang ini. Jadi memang sudah absah ya Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu, ini adalah slideshow yang terakhir saya, ya. Apabila Bapak Ibu memulai hari ini, artinya Bapak Ibu akan berada di bawah tim kerja, ya, di bawah tim kerja, dan bisa jadi dalam minggu-minggu depan, bulan-bulan depan itu bisa ratusan bahkan jutaan mitra di bawah Bapak Ibu semuanya. Namun kami tidak bisa memaksa. Seandainya Bapak Ibu mengatakan nanti saja Pak Peter ya, saya pikir-pikir dulu, tidak masalah. Karena apa? Kami tim kerja selalu bekerja tiap malam, ya, dan berarti dalam minggu-minggu depan atau bulan-bulan depan sudah ada jutaan mitra. Dan baru 3 bulan kemudian Bapak Ibu datang kepada pengundang Bapak Ibu atau pada saya, Pak Peter, saya pengen join, kayaknya bagus banget itu. Ya boleh saja, cuman sayang, artinya sudah jutaan mitra di atas Bapak Ibu semua. Jadi jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk bergabung bersama kita dengan tren global teknologi. Demikian yang saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, dan tetap stay tune di sini karena kami ada dua sesi lagi dan sangat luar biasa sesi-sesi berikutnya. Tunggu sampai di sesi tanya jawab yang juga tidak kalah menariknya. Terima kasih Pak Hendy. Silakan saya kembalikan kepada Pak Hendy. Oke, thank you Pak Peter atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Saya dari tadi tercengang terus meskipun itu saya sudah mendengar beberapa kali. Tapi berarti di sini ya Pak Peter, kita mengajak Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini untuk menjadi seorang pengguna internet dari yang single operator menjadi pengguna internet multi operator. Benar nggak Pak Peter? Betul sekali. Ya, Nah, jadi ya betul. Ya silakan. Di sini juga berarti kita tuh mengalihkan pengeluaran internet kita yang selama ini hanya jadi biaya ya Pak Peter ya? Sangat betul sekali ya, kita pindahkan apa yang kita pakai membayar kuota di dalam internet kartu kita yang single operator masuk ke dalam tren, ya kita gunakan mendapatkan istilahnya bisa mendapatkan gratisnya, dan juga Bapak Ibu menjalankan bisnisnya sehingga ada income. Dengan adanya income otomatis kita bisa gratis dengan yang namanya internet tersebut. Saya rata-rata penggunaan internetnya sebulan itu sekitar 250.000 Pak Peter. Kalau saya kali 12 3 juta, saya pakai nomor saya tuh sudah lebih dari 10 tahun.
Berarti kalau anggap saya kali 10 aja, Ya, berarti ya 3 juta kali 10 itu ya 30 juta ya Pak Peter ya 30 selama ini. juta, apakah Pak Hendy mendapatkan sesuatu? Paling cuma nanya kuotanya saja. Hilang begitu Benar. aja kan ya? Sama poin Pak Peter. Tapi ya Yes, poinnya tidak pernah saya pakai Pak Peter. betul, betul, ya. Pak Peter, di sini berarti tren itu juga mengajak kita menjadi seorang pemilik master franchise ya Pak Peter ya? Sangat betul sekali. Seperti tadi saya katakan bahwa kita mengajak sebagai mitra untuk franchise ataupun berbisnis internet dengan all operator yang ada di Indonesia. Jadi kita alihkan pengeluaran kita yang tadinya kita hanya bayar. Nah sekarang kita tuh bayar tapi kita juga dapat sebuah bisnis di sini ya Pak Peter Betul. ya? Bayar Oke. sama dengan 3 juta yang masukin ke sini dan kita mendapatkan bisnis dan mendapatkan keuntungannya. Nah, saya mau bahas sedikit Pak yang sangat menarik dari pemaparan Pak Peter tadi. Pak Ya. Peter tadi bilang bahwa mitra dari PT Trend Global Technology itu sampai sekarang baru mencapai 5.000 ya. Betul. Luar biasa. Berarti Baru 5.000. saya belum pernah Pak Peter ditawarkan sebuah peluang, sebuah kemitraan yang member atau mitranya tuh 5.000. Rata-rata kalau saya datang ditawarin temen, ayo Ken, kamu join deh di bisnis ini. Berapa mitranya? 600.000. Berapa mitranya? 1 juta. Ya. Nah, di sini baru 5.000. Target Baru 5.000. perusahaan sendiri tahun depan seperti apa, Pak Peter? Sampai kita akan ada grand opening di bulan Maret tahun depan. Itu kami canangkan atau targetkan 100.000 mitra. 100.000 berarti 20 kali lipat ya Pak Peter ya? 20 kali lipat dari yang sekarang. Itu luar untuk biasa. Grand opening di bulan Maret tahun depan. Jika kita gabung sekarang berarti potensi pertumbuhan jaringan dan mitra kita yang di bawah itu akan sangat besar sekali ya Pak Peter. Sangat besar sekali. 5.000 dengan nanti 100.000. Bayangkan kalau Bapak Ibu join sekarang, kemudian di bulan Maret itu sudah berapa ratus orang, juta orang di bawah Bapak Ibu semuanya. Oke, thank you ya Pak Peter. Saya jadi tambah jelas sekarang. Pak Peter, tolong stay tune, temanin kita di sini nanti untuk acara tanya jawab ya Pak Peter ya. Siap, Pak Hendy, siap. Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki acara sesi kedua. Nah, sesi kedua ini kita akan mendapat pemaparan, mendapat kesempatan untuk bertemu dengan seorang pengusaha besar. Beliau adalah Rahmanto Tansil. Nah, seperti apa sih seorang Rahmanto Tansil? Mari kita langsung saja ngobrol dengan Pak Rahmanto Tansil. Selamat malam Pak Rahmanto. Malam Pak Hendy, luar biasa Pak Hendy malam ini MC-nya dan juga Pak Peter New sudah menjelaskan sharing tentang produk itu bisnis luar biasa sekali. Nah, gimana Pak Hendy? Pak Rahmanto, saya yakin Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini itu penasaran. Pak Rahmanto ini sebenarnya pengusaha apa sih Pak? Saya developer apartemen di Kota Bandung dan juga saya pemegang saham 2 entertainment club terbesar di Bandung juga. Saya juga ketua umum Vela Golf Bandung dan juga saya pengurus ICBC Indonesia China Business Council yang mana ini adalah asosiasi yang menjembatani bisnismen bisnis pebisnis Indonesia dengan pebisnis dari China. Luar biasa. Kalau saya berhadapan dengan Pak Rahmanto, saya merasa saya ini pebisnis yang bukan ada apa-apanya nih Pak Rahmanto. Oke, Pak Rahmanto, di era pandemi ini boleh sharing sedikit nggak? Saya mau tahu, usaha Pak Rahmanto sendiri itu ada terkena dampak pandemi nggak Pak? Oh sangat sekali, sangat ya. Properti sejak pandemi, awal pandemi kebetulan kan apartemen saya ini di depan Telkom University dan pasar kami adalah orang tua murid ya, orang tua mahasiswa. Ya pada saat pandemi semua sekolah diliburkan, harus mereka bekerja sekolah kuliah dari rumah, ya otomatis yang berminat dengan apartemen pun ya semakin sedikit ya dari tahun kemarin sampai sekarang 1,5 tahun baru kejual 4 unit. Untungnya di awal saya sudah jual banyak dan ini tinggal sisa-sisanya. Ya tapi tetap saja ya posisi selama pandemi ini ya posisinya rugi karena tidak ada penjualan, biaya terus bertambah. Ya dan di entertainment juga begitu. Sejak pandemi ya kita harus buka tutup karena ada PPKM dan skalanya ya ini juga biaya koordinasinya cukup besar. Nah inilah masalah yang terjadi di masa pandemi terhadap bisnis saya sebenarnya. Oke, Pak Rahmanto, saya ke Bapak kan seorang pengusaha besar Pak. Kalau usaha Pak Rahmanto saya ngebayanginnya kalau yang namanya apartemen itu udah ratusan miliar Pak. Apa sih Pak yang buat Pak Rahmanto tuh tertarik untuk jalanin bisnis tren yang hanya putarannya itu 10 juta, 14 juta. Mungkin buat Pak Rahmanto tuh rasanya tuh kecil. Kenapa Pak? Bapak mau menjalankan bisnis tren?
Ya, sebenarnya sejak masa pandemi saya ini terus mencari, ada dua pilihan buat saya: bertahan, menghabiskan tabungan saya, ya sedangkan perusahaan saya semua merugi, ya, atau saya menyerang untuk mencari sesuatu di masa pandemi ini apa yang bisa saya kerjakan. Ya, tentunya saya percaya selama di masa apapun, di masa krisis apapun pasti ada sesuatu nilai, ada sesuatu bisnis yang pasti di sana itu sedang meroket. Dan saya baca artikel-artikel, saya mencari, ternyata saya membaca satu artikel yang mana pada saat pandemi kuartal pertama Telkomsel bisa mencetak keuntungan 10,7 triliun dari kuota internet. Wah, saya bilang ini yang luar biasa. Orang semua babak belur, ya, dia mencetak keuntungan 10,7 miliar di kuartal pertama pandemi. 4 bulan pertama pandemi itu sudah mencapai keuntungan 10,7 triliun. Saya mulai pelajari bisnis internet. Ya, saya mulai pelajari bisnis internet. Saya bilang, wah, ini internet memang luar biasa ya. Semua orang, saya baru sadar bahwa anak-anak harus kuliah dari rumah. Ya, kita harus kerja dari rumah, otomatis biaya internet saya juga naik. Ya, yang biasanya 300.000 harus naik jadi 1 juta karena anak-anak semua kuliah dari rumah. Nah, tapi saya pelajari ternyata membangun bisnis internet itu nggak murah. Ya, kalau saya membangun, saya sebagai operator seperti Telkomsel mulai baru, saya harus mengurusin izin dan butuh waktu. Dan yang lebih mahal lagi adalah membangun BTS-BTS-nya. Dan itu tidak bisa dalam waktu 1 tahun. Ya, itu butuh waktu yang panjang untuk bangun BTS. Ya, dalam hal saya sedang mencari bisnis internet, ternyata Januari 2021 ada teman saya, Pak Jimmy, menawarkan saya, cocok bisnisnya internet. Ya, tapi saya melihat sesudah dipresentasi, saya melihat, wah, ini bisnisnya luar biasa ya. Saya tidak perlu bangun kantor, tidak perlu ngurus izin, ya, tidak perlu bangun BTS, tapi saya bisa menjadi mitra dari suatu produk kuota internet. Ya, itu sebenarnya itu yang saya cari, karena saya yakinin bahwa ke depan bisnis internet ini pasti akan terus berjalan dan semakin besar. Ya, karena nanti ada aplikasi-aplikasi baru, ya semua orang pasti menaikkan kuota internetnya tanpa sadar. Sedikit-sedikit semua orang akan menaikkan kuota internetnya, begitu. Oke, Pak Ramanto, kalau kita bicara sebuah bisnis ya Pak ya, sebuah bisnis ini kan bisnis yang benar-benar legal dan benar-benar nyata. Nyata maksudnya apa? Kita tuh ada produk yang bisa kita pakai. Nah, Pak Ramanto sendiri itu pakai modem trend yang tadinya Pak Ramanto dari pengguna single operator menjadi multi operator tuh pengalamannya seperti apa sih Pak? Ya, memang saya waktu pertama kali kenal ini modem trend, wah, saya juga merasa, wah, ini luar biasa ya. Ya, karena saya juga pengusaha, sering mobile, kadang-kadang meeting ke Jakarta, ya kita pakai single operator. Waktu itu saya pakai 2 card, itu Telkomsel dan XL, tapi tetap saja di perjalanan itu selalu ada blank spot. Ternyata saya melihat waktu dikenalkan ke modem ini, wah, ini modem luar biasa ya. Saya nggak usah capek-capek bangun single operator dengan biaya yang sangat mahal. Saya bisa menjual kuota internet 5 operator sekaligus ya, tanpa harus menginvestasikan dengan nilai yang cukup besar. Ya, 10-14 juta. Nah, saya melihat itu dan ternyata saya sudah bergabung dan saya mendapatkan barangnya, dan ternyata saya tes, ini luar biasa sama sekali. Saya bolak-balik Jakarta, kalau meeting ke Jakarta saya bisa zoom dari Bandung ke Jakarta pun non-stop, itu pun tidak ada putus-putusnya. Ya, paling sebentar sekali waktu dia switch ke BTS yang lain. Cuman itu aja yang masalahnya, dan itu menolong saya luar biasa. Ya, makanya saya bergabung, ya saya cek semua perizinannya. Karena saya tahu network marketing ini banyak sekali orang yang memasarkan produknya dulu baru mengurus izin. Maka saya cek dulu dengan benar, sesudah benar saya mulai menjalankan bisnis ini. Ya, gitu Pak Hendy. Oke, Pak, berarti ya Pak ya, kalau ini produknya itu luar biasa. Nah, sekarang saya mau tanya Pak, menurut Pak Ramanto sendiri, itu masuk ke bisnis tren ini, itu kita mengeluarkan pengeluaran baru nggak sih Pak sebenarnya kalau dari kacamata seorang pengusaha? Kalau saya melihat seperti ini, saya sih tidak merasa mengeluarkan modal baru sebenarnya. Karena saya tidak bergabung di tren pun, saya pasti mengeluarkan uang kuota internet saya. Tadi seperti saya bilang, saya pakai 2 kartu, ya saya masing-masing kartu itu 200.000. Berarti tiap bulan sudah mengeluarkan 400.000, dan 1 tahun itu 4,8 juta. Ya, hampir 5 juta. Ya, kalau 3 tahun berarti saya pasti sudah mengeluarkan 15 juta. Dan saya sudah pakai ini hampir 10 tahun lebih. Berarti saya udah mengeluarkan uang udah lebih dari 30-40 juta sebelumnya. Dan ke depan pasti saya bayar. Ya, dengan adanya kesempatan ini, dulunya tidak ada kesempatan, kita nggak ada pilihan. Harus tetap berlangganan dan bayar. Ya, nggak ada pilihan. Ternyata ada tren. Saya bilang, kenapa saya nggak pindah? Wah, mindset saya ada yang salah kalau saya nggak pindah. Ya, karena ada suatu produk baru
yang bisa menjanjikan kita kuota internet gratis dan bisa penghasilan. Ya, dan kita keluarkan uang itu bukan dari modal baru, tapi modal dari pengeluaran kita 3 sampai 5 tahun ke depan. Ya, kita hanya depositkan di depan. Ya, itu mindset saya waktu itu. Saya bilang, wah ini hebat luar biasa. Ya, saya cuma memindahkan aja pengeluaran saya ke tren. Bukan keluarin modal baru. Kalau saya mau buka restoran, mungkin saya harus keluarin modal baru. Ya, karena itu bukan bisnis saya. Tapi ini pengeluaran saya sudah setiap bulan. Jadi saya nggak merasa itu memakai modal. Jadi saya boleh katakan sebenarnya bisnis ini kalau Anda dengan mindset yang tepat, ya bisnis ini tidak perlu dengan modal sebenarnya. Hanya memindahkan pengeluaran Anda ke tren gitu, Pak Hendy. Ya, oke, luar biasa Pak. Pak, yang namanya semua bisnis itu kan pasti ada resiko Pak. Kalau Bapak Rahmanto sendiri menilai risiko apa sih Pak yang ada di bisnis tren ini Pak? Ya resiko itu pasti berbanding lurus dengan potensi ya sebenarnya ya. Kalau kita lihat di bisnis ini 14 juta potensinya sampai ratusan bahkan miliar. Dan resikonya itu kecil sekali kalau tidak dibandingkan dengan potensi sebenarnya. Ya kalau kita mungkin dagang ya dengan nilai 14 juta hanya menghasilkan 20 juta, wah itu mungkin resikonya besar ya karena hampir berani lurus. Ya tapi ini perbandingan dengan potensinya itu wah ribuan kali lipat. Jadi kalau kita melihat modal ini 10-14 juta bisa menghasilkan ratusan juta bahkan miliar, ya sebenarnya ya yang uang yang kita keluar ini tidak ada apa-apanya, kecil sekali sebenarnya dibandingkan potensi. Ya Bapak Ibu bisa bayangkan sendiri kalau Bapak Ibu dengan 14 juta ini mengambil bisnis apa yang bisa hasilin ratusan juta ya dan miliar, ya bahkan ratusan juta ini bisa didapat dengan waktu yang singkat, nggak ada, ya. Jadi resiko itu kalau Bapak memilih bisnis di luar tren saya bilang. Ya dengan 15 juta ya pasti resikonya besar. Ya mungkin ngambil franchise-nya aja Bapak Ibu harus masih mengeluarkan biaya-biaya lagi untuk tempatnya, karyawannya, bahan bakunya. Semua itu resiko semua. Resiko di sini resikonya cuma sekali dan potensinya banyak sekali gitu loh. Pak Andy. Ya, oke. Bapak Ibu sekalian, saya akan mengajukan satu pertanyaan terakhir untuk Pak Rahmanto. Tapi sebelum itu, sesaat lagi kita akan memasuki acara tanya jawab Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh menuliskan pertanyaan di kolom chat dengan format nama Bapak Ibu sekalian, nama pengundang, dan pertanyaan. Saya ulangi, formatnya nama Bapak Ibu sekalian, nama pengundang, dan pertanyaan. Bapak Ibu juga bisa mengajukan pertanyaan melalui fasilitas raise hand yang ada di Zoom ini. Oke, Pak Rahmanto, satu pertanyaan terakhir Pak dari saya, Pak. Apa tips Pak, saran dari seorang Pak Rahmanto, Pak? Saya tuh ingin sekali ikuti jejak Pak Rahmanto supaya tuh bisa berhasil cepat sukses di bisnis ini, Pak, di bisnis tren, Pak. Ya, kita harus punya mindset yang benar. Yang paling penting itu adalah pola pikir. Kalau pola pikir kita salah, ya pasti hasilnya pasti salah. Kalau kita punya pola pikir yang benar, ya kita bisa bandingkan sendiri ya bahwa 10-14 juta itu adalah paket di awal. Ya, kuotanya hanya kita lihat 3 juta dan 6 juta. Kalau kita cerita yang lokal, 10 juta sudah termasuk paket 3 juta. Berarti kita ini beli master franchise itu hanya 7 juta. Ya, hanya 7 juta bukan 10 juta. Dan kita tidak bisa bandingkan pengeluaran kita dengan nilai 10 juta. Karena kita kalau kuota kita harus bandingkan dengan kuota. Kuota yang kita pakai setiap bulan 250.000 satu operator, sedangkan di sini 3 juta satu tahun sama juga satu bulan 250, tapi kita dapat multi operator. Ya, jadi kita harus bandingkan benar apple to apple, tidak bisa bandingkan dengan pengeluaran kita langsung dengan nilai paket. Karena paket ini kita mendapat keuntungan. Di tempat lain tidak ada paketnya. Ya hanya kuota internetnya aja yang Anda bayar. Ya kalau di sini ada paket bisnisnya yang bisa kita kerjakan. Jadi Bapak Ibu semua harus punya mindset yang benar melihat tentang presentasi dari Pak Peter Nyo tadi. Ya, jadi jangan hanya melihat dari produknya aja. Kita di sini bukan jualan modem. Kita di sini ingin berbagi dengan Bapak Ibu semua di masa pandemi ini. Saya pastikan banyak sekali orang lagi sedang mencari bisnis. Ya banyak teman-teman saya juga udah salah jalan ngambil makanan PPKM tutup babak belur. Ya minuman sudah boba dia segala macam tea juga sudah ada. Ya dan akhirnya PPKM mereka harus buka tutup juga. Ya dan itu bukan modal sekali, mereka harus keluarkan modal-modal lagi yang lain. Ya bukan hanya beli franchise-nya aja, biaya-biaya lain mereka harus keluarkan. Tapi di tren hanya satu kali keluar Bapak Ibu.
Ya, 10 atau 14 juta kita bisa kerja 1 tahun. Dan master franchise itu melekat ke kita seumur hidup, bahkan bisa diwariskan. Ini yang luar biasa yang kita harus pikirkan. Kalau kita punya mindset yang benar, saya pasti jamin Bapak Ibu pasti setuju dengan saya dan Bapak Ibu pasti mau bergabung di bisnis ini. Ya, Bapak Ibu luruskan dulu mindsetnya, kita perbandingkan dari sisi yang benar Bapak Ibu, ya, supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan suatu nilai daripada presentasi pada malam ini, ya, dan ini mudah-mudahan bisa merubah kehidupan Bapak Ibu semua ke depan. Begitu Pak Hendi. Ya, luar biasa ya Pak Ramanto. Kalau saya dengar Pak Ramanto bilang master franchise. Dengan 7 juta itu kita sudah dapat sebuah bisnis dan dapat master franchise. Tapi ingat loh, itu bisnis ini tuh di bidang teknologi internet. Bukan makanan, bukan minuman, ataupun produk kesehatan. Tapi bisnis internet yang tahan pandemi ya Pak Ramanto ya. Iya, Tahan sama sekali. krisis Dan ya. pasarnya begitu besar, setiap orang pasti pakai. Ya, Iya, saya juga kebayang Pak Ramanto. Dulu kalau misalnya saya ditawarin, misalnya untuk jalankan produk kecantikan, saya tuh kalau mau tawarin, pasar saya tuh berarti terbatas. Tapi kalau internet, saya bayanginnya, saya mau cari 10 orang aja di sekitar saya yang pakai internet. Itu mudah sekali. Benar nggak Pak Ramanto? benar sekali. Kita tidak hanya mengajak mereka berpindah saja dari single operator menjadi multi operator. Ini pasti akan terdisrupt dengan tren. Ya, operator-operator. Pasti orang akan lebih nyaman memakai 5 operator daripada 1 operator dan dengan auto suite. Pasti ini akan mendisrupt single operator lambat laun. Tapi kita harus melihat bisnis itu, lihat ke depan. Ya, belum tentu terjadi tapi arahnya sudah menuju ke sana, yaitu bisnis. Ya, tapi kalau Anda melihat dulu, tunggu kiri kanan Anda sudah memakai modem semua, Anda baru mau berjalan, ya Anda sudah terlambat waktu itu. Ya, kita meyakinin apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan. Saya yakin sekali bisnis internet pasti akan booming di depan. Jadi saya akan yakin juga banyak orang akan berpindah dari single operator ke multi operator. Nah, itu yang keyakinan saya, makanya saya tetap stay di sini dan saya terus membangun tim, ya, supaya nanti pada saatnya semua tim saya juga bisa panen dari sini. Gitu Pak Hendy. Oke, terima kasih Pak Ramanto. Kita akan segera memasuki sesi tanya jawab. Pak Ramanto tetap di Ya, sini ya Pak Ramanto. siap. Tetap kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para undangan ini. Silakan Bapak Ibu sekalian tuliskan pertanyaan Bapak Ibu itu di kolom chat dengan format nama Bapak Ibu, nama pengundang, dan pertanyaan. Atau bisa juga melalui fasilitas raise hand. Silakan Bapak Ibu, ada keraguan apa silakan ditanyakan. Mumpung kita malam hari ini itu kehadiran seorang Pak Peter Nyo dan Pak Ramanto Tansil. Oke, mungkin belum ada pertanyaan di sini. Saya melihat ada Pak Niko ya. Selamat malam Pak Niko. Bentar, Oke, silakan sudah. Selamat malam Pak Hendi. Pak Niko, saya nih tertarik nih. Pak Niko ini kan seorang pengusaha di bidang tour juga ya Pak Niko ya? Ya, betul. Pak Niko, boleh sharing sedikit nggak Pak? Kasih penguatan kepada Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini Pak. Kenapa sih Pak Niko juga mau menjalankan bisnis tren ini Pak? Ya, sebetulnya terima kasih. Ini Pak Peter Nyo adalah rekan satu profesi dengan saya ya. Pak Peter Nyo ini seorang tour leader. Saya juga kebetulan seorang tour leader juga. Dan kami pernah mengalami suatu masa-masa, saya sebut masa-masa keemasan ya. Jadi cari uang itu sebetulnya gampang. Jadi kami pernah merasakan bahwa rasanya tidak ada bisnis lain yang bisa menggoyahkan bisnis pariwisata. Waktu itu kami betul-betul sedang naik daun. Kalau boleh mungkin lupa apa? Lupa untuk menyiapkan suatu bisnis cadangan. Karena kami merasa bahwa bisnis kami itu betul-betul tidak mungkin kena namanya resesi, Pak. Jadi malam hari ini sebetulnya saya ingin mengajak Bapak Ibu semua yang hadir malam hari ini, walaupun mungkin ada yang merasa tidak perlu, tapi sebetulnya kita pasti akan berhadapan dengan sebuah kondisi di mana bisnis kita mungkin akan stuck suatu saat. Ya, jadi malam hari ini kita melihat bagaimana kita bisa menyiapkan satu bisnis cadangan. Yang kedua, saya dan Pak Peter ini adalah pernah mengalami masa-masa muda. Kalau jadi tour leader itu, waduh, loncat Pak Hendy. Dari ranjang itu loncat pagi, bangun pagi, turun, nyiapin breakfast. Betul-betul tamu belum turun, kita udah siap semua. Tapi saya jamin hari ini Pak Peter dan saya kalau bangun pagi, rasanya berat sekali. Walaupun kita tahu dibayar. Kenapa? Karena umur kita tidak bisa menipu kita. Betul. Ya, jadi saya mau ingatkan bahwa
yang namanya umur ini pasti berjalan, tapi kita akan mengalami masa-masa aktif income dan kekuatan kita ini pasti akan menurun. Selagi masih ada waktu, selagi ada masih bisa diberikan kesempatan, ini adalah sebuah opsi. Mungkin saya pikir bukan yang terbaik, tapi salah satu opsi yang bisa dipikirkan saat ini. Kenapa? Karena kita bisa menjalankan bisnis ini dari rumah, ya, tanpa kos, ya. Kita mempunyai teman dari Aceh sampai Papua. Kita bisa berbicara masalah internet dan kita nggak perlu capek-capek menerangkan, ya. Jadi Bapak semua, terutama bagi teman-teman yang mungkin hari ini ada urusan dengan bidang pariwisata, saya perlu beritahu sebuah berita yang cukup menakutkan bahwa pariwisata ini baru akan normal lagi tahun 2025. Itu pun masih mungkin. Kemarin saya ada acara dengan associate leader saya bertanya dengan satu agen saya di Jerman, Ibu Dana Scholzer, Pak Peter, ya. Yes. Saya tanya, Sis Dana, itu gimana pemerintah Jerman memikirkan apakah buka untuk turis? Tahu Bapak Ibu semua jawabannya apa? Kami belum memikirkan sama sekali mengenai pariwisata. Wah, saya bilang kaget luar biasa. Kita di sini berharap pengen bawa tur ke Eropa. Di sana masih memikirkan memikirkan tabung oksigen, menyiapkan rumah sakit karena mereka sudah mulai mempelajari siklusnya si COVID ini, begitu ya. Jadi buat teman-teman pariwisata yang mungkin hadir pada malam hari ini, yuk sama-sama kita open mind. Sebaik apapun Pak Peter bercerita, sebaik apapun Pak Rahmanto bercerita, kalau kita malam ini tidak membuka mindset kita, rasanya tidak akan ada yang berubah dalam kehidupan kita. Jadi saran saya, yuk sama-sama kita belajar sesuatu kalau kita ingin ada sesuatu yang berubah dalam kehidupan kita. Mungkin itu Pak Hendy, ya pesan saya. Thank you. Terima kasih. Kok jadi agak serem ya Pak Niko ya, 2025 ya Pak ya. Betul. 2025. Saya kebayang bisnis saya ini akan seperti apa Pak? Bisnis pendidikan lagi geleng-geleng kepala ini Pak. Apa saya lepasin bisnis pendidikan saya fokus 100% ke tren ya Pak ya sekarang nih ya Pak ya. Seram sekali. Oke, di sini salah satu opsi terbaik rasanya mungkin adalah tren. Ya, benar ya Pak ya. Di sini Bu Keisha raise hand, silakan Bu Keisha, mungkin ada yang mau disampaikan? Bentar, saya oke. Selamat malam Pak Hendy, terima kasih banyak buat Pak Peter Nyo atas pemaparannya luar biasa, juga untuk Pak Rahmanto Tanzil dan Pak Niko juga. Pak Hendy, saya hanya ingin menyapa undangan saya, Pak Captain Sony dari Batam yang lagi singgah di Batam nih ya. Siapa tahu ada pertanyaan, ini jangan-jangan kenal nih sama Captain Tri yang lagi di Saudi Arabia nih ya. Lalu yang kedua, Ibu Vera Masya di Jakarta, mungkin ada pertanyaan juga, karena sekarang lagi mengikuti Zoom dengan suami tercintanya ya. Lalu saya lihat juga di sini daftar partisipan, ada nama Ibu Agustin Kaunang. Ini kayaknya tante saya nih. Silakan kalau ada pertanyaan, ya. Silakan Bapak Terima kasih Ibu. Pak Hendy. Sama-sama Bu Keisha. Oke, saya coba cek kolom chat. Kolom chat sementara belum ada pertanyaan. Ini mungkin dari Pak Peter tadi pemaparannya itu sudah luar biasa jelas ya. Ya, mungkin nanti saya rasa kita sambil menunggu pertanyaan ya. Saya sedikit mencoba menyampaikan mengenai perbandingan apabila Bapak Ibu menggunakan single operator dan juga ini kita bacakan dulu pertanyaannya sambil kita siapkan berikutnya. Oke, ini ada satu pertanyaan nih. Ya. Saya Elizabeth Mesdila diundang oleh Ibu Joyce ya. Minta maaf saya terlambat, untuk bisnis ini apakah ada jaminan hukumnya enggak? Artinya ada undang-undang negara yang menjamin investasinya selamat atau tidak? Silakan Pak Peter Nyo. Oke, baik, dengan Ibu Elizabeth ya. Nggak apa-apa kalau tadi Ibu sempat ketinggalan bahwa kami di beberapa slide terakhir itu kami sudah menunjukkan legalitas kami ya, sebentar ya. Saya akan share lagi legalitas kami itu adalah dari AP2LI dan juga dari izin dari Departemen Perdagangan. Ya, izinnya sudah sangat jelas sekali, bisa dilihat di sini. AP2LI itu adalah asosiasi perusahaan penjualan langsung ya, dan juga Dirjen Perdagangan. Artinya kami sudah resmi, sudah terdaftar dari negara bahwa kami boleh menjalankan bisnis ini dengan legal, secara legal.
Demikian ya, Bu Elizabeth, mudah-mudahan menjawab ya, Bu ya. Mungkin saya boleh tambahkan sedikit, Pak Silakan Peter. Pak Hendy, Ini kalau ataupun lihat dari pertanyaannya Bu Elizabeth ini, dia tanya nih, apakah ada undang-undang yang menjamin investasinya selamat? oke. Sekali lagi, Bu Elizabeth, saya Ya, mau ya. luruskan bahwa PT Trend Global Technology beserta produk dan skema bisnisnya ini bukan yang namanya money game. Yes. Ini bukan perusahaan investasi. Sekali lagi, PT Trend Global Technology, saya luruskan, bukan perusahaan investasi. Kalau perusahaan investasi, mereka tidak ada produk dan jasa yang diberikan kepada konsumen. Sama sekali tidak ada. Nah, mereka itu ada di bawah naungan, di bawah pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan, dari OJK. Sedangkan PT Trend Global Technology itu adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi internet dengan produknya modem. Kita tuh ada di bawah naungan AP2LI, Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia, di mana skema bisnis dari PT Trend Global Technology itu sudah dibongkar habis, komisinya itu benar-benar sudah dianalisa, baru kita dapat sertifikat dari AP2LI. Jadi ini sekali lagi bukan perusahaan investasi, ini juga bukan money game. Kira-kira demikian jawaban dari tambahan dari saya, Bu Elizabeth. Silahkan jika ada yang belum jelas, Bu Elizabeth. Mungkin bisa dibuka mikrofonnya kali, Bu Elizabeth, kalau Sebentar. mungkin mau bertanya. Silakan Bu Elizabeth, karena kita juga pengen mendengar langsung Ibu Elizabeth Mesdilah. Saya coba buka juga. Jadi ya. kalau di sini ya, saya boleh bilang itu tidak ada jaminan investasi ya, karena kita bukan investasi. Tapi yang jelas karena ini produk, kita ada yang namanya jaminan asuransi. Mungkin Pak Peter bisa jelaskan sedikit, Ya. Pak. Baik, jadi perlu saya jelaskan Bapak Ibu semua, produk ini dengan modem ini kami ada dua sistem garansinya. Pertama adalah garansi dari pabrik apabila terjadi masalah dengan unitnya, yaitu baik dari unitnya ataupun baterainya itu ada terjadi masalah dalam waktu 6 bulan dan unitnya 1 tahun, Bapak Ibu tinggal membawa ke service center, ya nanti semuanya akan langsung diganti dengan baru, bukan diperbaiki Bapak Ibu ya, diganti dengan baru. Namun kami memberikan satu opsi, yaitu yang namanya all risk insurance atau all risk asuransi. Begitu Bapak join dengan harga 10 atau 14 juta, dengan hanya menambahkan 200.000, Bapak Ibu sudah bisa di-cover dengan all risk asuransi. Yang dimaksud dengan all risk asuransi apabila modemnya itu jatuh karena kita tanpa sengaja kecemplung masuk got, bahkan hilang pun, itu Bapak Ibu bisa mengklaimnya dengan ke service center, membawa ke service center, dan Bapak Ibu bisa mendapatkan ganti baru dengan hanya membayar 10% dari biaya pertama, yaitu 1 juta atau 1,4, itu akan mendapatkan produknya yang baru. Jadi kami tidak memperbaiki, dan perlu Bapak Ibu ketahui semuanya, bahwa modem ini adalah produksi anak bangsa. Ya, produksi anak bangsa, diproduksi di Indonesia, yaitu PT Panggung yang ada di Sidoarjo. PT Panggung kalau Bapak Ibu search di Google, yang membuat semua rata-rata elektronik yang ada di Indonesia, baik itu LG, Sony, dan lain-lainnya. PT Panggung yang membuat alat-alat elektronik yang ada di Indonesia, dan itu diproduksi di sana. Jadi ini adalah produksi Indonesia, anak bangsa kita Indonesia. Demikian Pak Hendy. Oke, thank you Pak Peter atas penjelasannya. Oke, di sini ada satu pertanyaan lagi dari undangan. Malam Pak Peter, saya Pak Budui, teman kampus Bu Grace. Mohon info spek modem, data transfer, download, dan uploadnya speednya berapa megabyte ya per second ya Pak Peter ya? Oke, baik, sebentar saya akan keluarkan. Selamat malam Pak Budi, ini saya akan share sebentar. Nah ini, Bapak, Ibu bisa melihat di sini, ini bisa buka juga di website kami, www.trendglobal.co.id, dan di sini adalah sistemnya untuk upload dan downloadnya, yaitu 150 Mbps dan uploadnya 50 Mbps. Ya sudah sangat jelas tertulis di sini,
dan kami berbasis dengan Android 8.1 ya, 8.1. Jadi kanalnya kita buka sampai 150 Mbps. Apa sih yang dimaksud dengan kanalnya dan dibuka sampai 150 Mbps? Itu tergantung daripada BTS yang menangkap daripada modem ini, Bapak Ibu semua. Sekali lagi, modem ini berbasis dengan menangkap dari BTS, bukan pencipta sinyal, Bapak Ibu semua ya. Jadi dia akan mendapatkan sinyalnya dari BTS kita yang terdekat, ya, tergantung BTS itu misalkan mengeluarkan maksimum 50 Mbps, akan masuk di sini 50 Mbps. Ya, kemudian jalan lagi misalkan 10 km mendapatkan BTS yang lain, misalkan Excel, dia kapasitasnya 70 Mbps, ya dia bisa menangkap sampai 70 Mbps. Jadi ini semua menangkapnya berbasis internet, dan Bapak Ibu semua dengan modem ini ya kita tidak pernah tahu apakah modem ini dengan telepon kita, dengan single operator kita tidak pernah tahu bahwa di daerah kita itu ada operator lain nggak selain daripada kita punya. Contoh misalkan saya pengguna Telkomsel ya, misalkan saya bawa ke satu daerah, waduh Telkomsel ini susah nih, jaringan susah. Nah, karena Bapak Ibu hanya pengguna satu single operator. Dengan modem ini, dia langsung akan mencari. Bisa jadi operator Telkomsel pada saat itu tidak ada. Tetapi justru yang berdekatan di situ misalkan provider yang lain. Ya, provider yang dia akan menangkap sinyal tersebut. Jadi demikian ya Pak Budi, bahwa kita bisa upload downloadnya itu 150 dan 50 Mbps. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Budi. Terima kasih Pak. Oke, Pak Budwi, itu jika Budwi, ada jika ada pertanyaan lanjutan silakan ya Pak ya. Silakan, Kalau Pak. ada yang belum jelas, Saya lebih suka langsung kita kalian berinteraksi. kenalan ya Pak Peter ya. Iya, betul. Kebetulan ini adalah teman kampus dari Ibu Grace, ini adalah istri saya. Jadi ini teman daripada istri saya Ini sendiri. ada pertanyaan, ada yang raise hand, Ibu Silakan. Vera Masya. Bentar, saya Ya. unmute. Selamat malam Ibu. Coba di unmute dulu Bu. Saya sudah ask to unmute. Nah, selamat malam Ibu Vera. Selamat malam. Malam. Oke, silakan Bu jika ada pertanyaan. Saya Ibu Vera bersama suami. Ya. Undangan dari Ibu Keisha. Oke. Ya. Baik, Bu. Kebetulan Pak, begini. Kebetulan beberapa hari yang lalu saya pernah ikut juga Zoom, dan di saat penjelasan itu ada seorang bapak, dan dia udah member juga, udah join, dan dia mengatakan bahwa pengalaman dia 2 bulan pakai modem itu sudah lemot, sudah apalah pokoknya gitu. Tapi malam itu memang belum, menurut saya belum ada penjelasan yang pasti dengan masalah bapak itu. Apakah mungkin bisa dijelasin malam ini? Jadi kan kita bisa tahu kekurangan atau apalah dari barang ini gitu. Oke, silakan Pak Peter. Pak Peter masih ingat Pak Peter yang kemarin yang mungkin 2 bulan ada mitra kita yang sudah mencapai 240 giga. Benar. Ya. Yang sudah mencapai 240 giga namun masih bisa tetap dipakai dengan kecepatan 512. Betul gitu maksudnya Pak Hendy ya? Iya, benar Pak Peter. Kalau yang kemarin kan dia dari mitranya dia ada keluhan, kata Bu Vera kan dia dengar ada yang bilang dia tuh lemot, Pak Peter, seperti itu. Nah, Bu Vera merasa penjelasan ataupun solusi kita tuh belum menjawab lah. Ya. Iya, memang malam itu kan belum ada penjelasan ya kalau menurut saya, karena memang gimana ya, katanya disuruh menghubungi upline-nya aja gitu. Ya, Oke. Mungkin Ibu Vera waktu itu memang pembicara waktu itu mengatakan menghubungi upline-nya, tetapi setelah sesi IMAX, setelah beberapa saat itu juga banyak dari mitra-mitra kami memberikan informasi tambahan bahwa itu bisa dipakai dengan kondisi 512 meskipun kuotanya sudah habis. Jadi pada waktu penjelasan tersebut orang yang bertanya pada saat itu sudah left ya. Sudah meninggalkan ruangan chat, ruangan Zoom ini, tetapi kami tetap terus memberikan informasi itu karena pertanyaan banyak dari pertanyaan mitra-mitra lainnya. Sehingga betul Bapak Ibu, dan bahkan mungkin Ibu Vera belum ke waktu itu tidak ada, saya akan mengajak, mengundang, saya punya mitra yang ada di Kupang, ya, beliau baru join 3 bulan, memang pemakaiannya di luar batas FUP.
Kenapa? Karena dia baru join 3 bulan dengan yang namanya lokal, 240 giganya itu habis. Sama sekali habis. Kenapa habis? Karena dengan musim bola kemarin. Dia tethering dengan 5-10 orang nonton bola. Otomatis cepat habis. Itu adalah di luar batas pemakaian. Ya, di luar batas kewajarannya. Namun, meskipun kuotanya sudah habis, batas FUP-nya sudah habis, maksud saya bukan kuota, batas FUP-nya sudah habis, sampai sekarang beliau masih bisa menggunakan modem ini dengan Zoom. Coba Bapak, saya akan spotlight, Ibu Vera bisa lihat dengan mitra saya di sini yang namanya Pak Yosef Kebu. Beliau menggunakan tren dengan kapasitas, dengan saat sekarang berapa, No Yosef, tolong tunjukkan saat sekarang sudah berapa di itunya, kuotanya. Coba tolong tunjukkan, lebih dekat 289. Artinya sudah melewati batas FUP. Kita tahu kalau untuk yang lokal, Pak Yosef Kebu joinnya dengan yang lokal, yaitu dengan hanya batasnya 240 GB FUP-nya. Namun saat sekarang Ibu Vera bisa melihat, beliau mengikuti Zoom dengan menggunakan kamera. Kita tahu kalau kamera on otomatis itu pasti memakan kuota lebih banyak. Ya, artinya kita dengan 512 sudah bisa kita buktikan bahwa masih bisa mengikuti Zoom. Kalau single operator begitu FUP-nya habis, ya begitu FUP-nya habis, kemudian batas kecepatannya akan diturunkan menjadi 128 atau bahkan 64 kbps. Kalau kita, kecepatannya diturunkan hanya sampai di 512 dan terbukti bisa diikuti Zoom sampai sekarang. Demikian Ibu Vera. Terima kasih No Yosef sudah menunjukkan, luar biasa. Tiap malam kita selalu menggunakan No Yosef sebagai testimoni live yang langsung dari Kupang. Beliau berada di Kupang. Demikian Ibu Vera, mudah-mudahan bisa menjawab ini ya Bu ya. Boleh saya tambahkan? Ya, silakan Pak Niko. Silakan. Selamat malam Bu Vera. Apa kabar? Ya, malam. Ya, jadi mungkin saya perlu perjelas sedikit. Jadi Bapak Ibu semua ada sebuah pandangan yang perlu diluruskan bahwa waktu Bapak Ibu semua nanti bergabung menjadi mitra ini, Bapak Ibu bukan membeli sebuah modem yang ada kuotanya, dibatasi kuotanya, ya. Jadi perlu dipahami bahwa kuota ini betul-betul unlimited. Cuman kita mempunyai yang namanya FUP. Mungkin Pak Peter tolong dibuka Ya, kondisinya. ini saya buka. Ini ya. sangat jelas dalam website kita supaya semuanya menjadi paham ya. Jangan sampai terjebak dengan diksi bahwa ini ada kuota gitu ya. Tapi ada sebuah kondisi. Jadi saya pun di rumah menggunakan Telkom Speedy ya. Waktu penggunaan saya hajar dengan anak-anak saya semua, ada SMS masuk. Batas pemakaian wajar Anda FUP-nya sudah tercapai, kecepatan akan disesuaikan. Ya. Jadi secara umum company trend ini sudah menghitung Bu Vera. Jadi pemakaian wajar itu satu bulannya itu kira-kira 20 giga gitu. Pemakaian wajar per orang di HP kita. Jadi 20 dikali 12 itu 240. Ya. Jadi sama seperti yang saya alami waktu saya berlangganan Telkomsel sebelum saya menggunakan tren. Kan saya berlangganan nih, ya. Saya diberi, kan saya disebut ada My Telkomsel. Saya beli 15 giga Bu Vera. Ya. Kalau sudah tercapai kan mati, betul ya? Betul ya? Jadi, nah, sedangkan di tren ini FUP-nya sudah tercapai, tapi kecepatannya diturunkan. Nah, kalau kejadian yang kemarin 2 bulan 240 giga, kira-kira menurut Ibu Vera wajar atau tidak? Tentunya tidak wajar, ya. Karena kan biasanya kan 20 giga ya yang kita beri. Kecuali kalau beliau memang merasakan bahwa memang ini asik sekali pakai tren, kemudian ya mohon maaf mungkin semuanya tethering semua tiap malam, ya pasti tercapailah 240 giga selama 2 bulan. Otomatis begitu tercapai, ya kita lihat ada Pak Yosef Kebu, kecepatannya diturunkan Bu, disesuaikan. Jadi istilahnya pipanya diturunkan, tapi airnya tetap mengalir. Sampai kapan? Selama 1 tahun. Ya, jadi bukan menyalahkan siapa-siapa, tapi kalau saya lihat kasus kemarin, ya memang pemakaiannya memang di luar kewajaran. 2 bulan 240 giga Bu, gitu loh. Ya, jadi ya mau dikasih berapa juga pasti nggak cukup kalau memang terus dia pakai hajar bagi semua tethering di rumah. Nah, ada yang keliru kebanyakan di antara kita adalah modem ini bukan berarti tidak bisa digunakan di rumah, tapi menggantikan IndiHome. Nah, ini ada sebuah keliru. Nanti tolong Bapak Ibu semua sabar, nanti sesuai dengan rencana company kita 5 tahun ke depan ya, waktu lagi nanti pasar
pengguna internet 200 juta, 85% adalah mobile, sudah tercapai, kita akan membuat tren seri kedua. Untuk apa? Untuk yang menghajar yang betul-betul head to head dengan seperti yang kantor atau rumahan. Baru produk kita akan head to head dengan dia. Jadi kalau kasus kemarin saya pikir ada yang perlu diluruskan ya. Jadi takutnya wah ini lelet dia punya. Oh, saya bilang kalau masih ada saya mau tanya, Pak, 2 bulan 240 giga. Bapak langganan Telkomsel udah putus, sudah beli lagi pas itu. Betul ya, Bu? Ya, Bu Vera mungkin menjawab ya. Jadi buat yang global itu 400 giga FUP-nya, batas pemakaian wajar antara Indonesia dan luar negerinya 400 giga. Ya, betul nggak Bu ya? Terima kasih ya Pak. Mohon maaf bukan berarti saya. Nggak apa-apa. Justru ini. Karena saya kemarin juga bicara sama Pak Peter tolong di kata-kata kuota itu kita luruskan. Jadi takutnya wah kita beli ini 240, kuotanya 240 bukan FUP-nya 240. FUP. Tapi kuotanya saya jamin selama 1 tahun airnya mengalir terus. Selama para providernya nggak tutup. Kecuali kalau Telkomselnya tutup, Excelnya tutup, Indosat tutup, semua tutup, ya sudah dia nggak bisa nangkep apa-apa gitu. Oke ya, buat semuanya, nggak cuma buat semuanya biar paham. Terima kasih Pak Hendi. Ya, silakan Bu Keisha, ada yang Satu mau lagi. ditambahkan nih? Satu lagi. Bu Vera masih silakan, satu lagi. Siap. Oke, sorry. Ya, Bu Vera silakan. Misalnya ya kita join di yang apa ya istilahnya yang Lokal atau global. Ya. Terus Ya. kita pada akhirnya kita mau bayar lagi 14 Upgrade. atau Hanya tinggal upgrade aja sisanya aja, selisihnya aja. Jadi dari 10 juta setelah join, kemudian kalau mau ke global Upgrade. tambah 4 juta saja untuk upgrade ya. Ya, hanya nanti tinggal ada teknis untuk pindahnya, tapi bisa di-upgrade. Ya, jadi ini betul-betul dibuat kemudahan ya. Mungkin ada yang mungkin lokal dulu, nanti kemudian mau pindah ke global, baru kemudian mungkin karena beberapa faktor, tapi itu dimungkinkan sekali. Ya, Pak Peter ya dulu awalnya lokal, terus kemudian jadi global. Betul. Begitu lihat duitnya Bu, begitu lihat pasangannya gini kecil, tapi bisa ke lokal, ke global. Dari bisnisnya menentukan. Ya, Baik, sama-sama Bu Bu. Vera. Ya, tenang, di sini setiap malam pasti banyak yang bantu. Kalau kemarin pemakaian 240 giga dalam 2 bulan, kita boleh simpulkan ya mungkin Bapak Ibu bahwa tren ini benar-benar kecepatannya itu luar biasa. Kenapa? Bayangkan 240 giga itu habis dalam waktu 2 bulan. Berarti itu kan kanalnya itu benar-benar lebar sekali, besar sekali, bukan yang sesuatu yang ditutup-tutupi. Nah, mungkin nanti Bu Vera boleh minta nih dari Bu Keisha, itu di YouTube ada sebuah testimoni dari mitra kita yang FUP-nya sudah tercapai, tapi dia tuh masih bisa nonton YouTube dengan kualitas standar ya, tapi sambil main game online. Nah, kalau saya sendiri pemakaian modem tren ini memang tidak bisa dipakai di rumahannya karena bukan tidak bisa, tapi lebih produknya tuh lebih ke arah menggantikan kuota personal. Tapi saya pribadi Bu Vera itu pakai modem ini untuk kegiatan mengajar. Saya bisnis bimbel online learning, pengajar saya itu pakai. Memang saya taruhnya di satu lantai dan biasanya yang pakai itu 6 orang langsung video call. Nah, jadi kebayang kan maksudnya itu bebannya itu seperti apa? Itu kurang lebih gambarannya Bu Vera. Bu Keisha di sini raise hand, ada yang mau ditambahkan Bu Keisha? Bu Keisha mau tanya, suka warna merah, warna kuning pasti. Nah, aku jadi sudah hafal. Ini saya terima kasih banyak ya Ibu Vera atas pertanyaan yang luar biasa. Jadi bagus ya. Bapak Ibu, Bu Vera ini sudah yang ketiga kali atau keempat kali ikut. Dan memang sudah yakin di bisnis ini, tetapi beliau adalah istri yang luar biasa, tidak mau mengambil keputusan sendiri. Jadi memang kemarin bilang, saya coba dulu ajak suami untuk bisa lihat, supaya juga bisa mengerti, karena Bu Vera tidak bisa menjelaskan dari awal, seperti itu ya. Dan saya sih senang sekali ya, Bu Vera hari ini bisa hadir dengan suami, dan saya ingat waktu kemarin itu Pak Alia ya, memang Pak Alia sendiri mengaku kalau di awal-awal itu memang kenceng sih, katanya gitu, dipakai orang serumah gitu, tapi ya kita pikir-pikir ya 240 pakai orang serumah gantiin wifi ya wajar aja gitu kan, habis lah karena memang penggunaan ini kan untuk mobile pribadi, walaupun memang dikatakan bisa dipakai untuk 10 perangkat sekaligus, tidak berkurang kecepatannya. Nah, tapi tidak dipakai terus gitu ya 10 perangkat.
bahkan sudah ada yang menggunakan 18 HP itu, tapi kecepatannya memang dia turun seperti itu. Nah, kemudian akhirnya bilang lemot setelah 2 bulan pakai, menurut saya sih ya mungkin beliau itu kurang paham tentang produknya. Nah, memang di sini kami itu mencari, Tren itu mencari mitra bisnis atau jadi sama pengusaha yang memang masuk di sistem ketika memang sudah memutuskan untuk jadi mitra. Jadi pasti tahu tentang seluk-beluk produknya seperti apa, FUP-nya bagaimana pengaruhnya terhadap penggunaan kuota internet. Jadi memang seperti beliau yang kemarin itu, ya kami sangat memakluminya seperti itu. Seperti itu saja sih kalau bisa. Tapi terima kasih banyak Bu Vera, pertanyaannya luar biasa sekali. Ya, thank you Bu Vera, thank you Bu Keisha. Terima kasih Pak Hendy. Oke, Pak Peter, di sini sebentar ada mitra kita Pak Agus Kaidun raise hand. Mungkin ada yang mau ditambahkan. Silakan. Sorry, Pak Agus Kaidun. Selamat malam, Pak Agus. Malam, Pak Hendy. Ya, silakan, Pak Agus. Sebenarnya tadi saya resen kepencet, tapi nggak apa-apa. Saya mau ini, Pak. Barusan saya melihat di kolom chat ada bagus tuh, Pak. Dari Ibu Bernadetta tuh, Pak. Ya. Kebetulan beliau tuh fans saya, Pak. Saya fans dengan dia, Pak. Oke, boleh saya bacakan ya. Salah satu modem saya letakkan di toko yang aktif pakai setiap hari itu 5 pegawai. Selama ini mereka tidak pernah mengeluh lemot. Padahal saya lihat modemnya itu sudah lebih dari 240 giga pemakaiannya. Jadi ini ada testimoni dari Bu Berna ya, Bu Berna. Itu sudah 240 giga sehari-hari yang pakai itu 5 pegawai. Jadi tetap aktif, mereka juga tidak mengeluhkan lemot ya. Ini luar biasa ini. Bu Bernadetta. Dijelaskan Bu Bernadetta. Bu Berna, selamat malam. Yang menarik di sini Ibu Bernadetta ini seorang kepala sekolah, tadinya nggak ngerti apa-apa, Bu. Nggak ngerti apa-apa. Hari ini udah jadi networker, udah jadi seorang teknisi, luar biasa ya. Ya, gimana Bu Berna? Silakan share Bu Berna. Ya, awalnya memang saya tertarik sama modemnya awalnya, terus karena penggunaan internetnya luar biasa besar, saya pikir mau gantikan wifi rumah. Saya pasang 2 wifi, satu di rumah, satu di toko kecil saya lah, ada pegawai. Nah, nekatnya saya karena nggak ngerti apa-apa FUP segala macam, saya copot itu wifi-nya toko. Saya ganti aja si modem itu. Jadi selama ini kok mereka main game, main apa kok terus kok nggak ada keluhan ya. Saya bilang aja ini modem mahal ya, tak ganti wifi saya pakai ini. Kok mereka main terus? Nggak tadi sore saya kesana sama anak, saya pinjam coba sini saya lihat, loh kok sudah lebih dari 240 dan mereka santai aja, nggak ada mengeluh, nggak ada omongan. Nanti kalau mengeluh takut dipecat Bu Berita. Setiap kali saya kontak ke Malah berani ngeluh. oke aja gitu. Makanya saya bilang, wah lumayan ini. Biasanya saya kan bayar 400-an ribu itu. Sekarang cuma 250. Lumayan, ada keuntungan. Penghematan ya Bu Berna ya. Oke, thank you. Thank you Bu Berna. Kalau ngeluh takut dipecat, Bu Berita takut lagi sekarang. Pak Peter, ini ada komen nih. Ya. Pak Peter, ada komen dari Pak Budi ya, sama-sama Bu Grace, ini produk menarik dan brand lokal ya. Saya ikut jadi downline-nya Bu Grace saja. Ini menarik sekali ya. Bisa kita ngobrol Pak Budi? Selamat malam Pak Budi. Malam Pak, silakan Pak. Apa masih di tempat Pak Budi? Ada, masih ada. Pak Budwi ya. Budwi ya. Panggilannya Oke. Pak Budwi ya. Pak Budwi, silakan Pak. Boleh Selamat kita malam. bicara-bicara Pak. Mic udah kebuka nih. Oke. Kameranya sudah, oke. Silakan, selamat malam Pak. Malam Pak Peter, malam Pak Hendy. Mohon maaf saya baru nyambi, jadi saya dengar dulu ya. Nggak apa-apa. Jadi nanti, oke baik Pak Budi, nanti Ibu Grace akan hubungi Bapak ya untuk kelanjutannya. Dan satu pertanyaan buat Pak Budi, boleh sedikit info aja Pak. Bapak rencananya mau ambil yang mana Pak? Kita ada 2 Pak, ada kuning, ada merah nih Pak. Sistemnya kita ada 2 nih. Saya lupa yang kuning sama merah, bedanya di mana saya nggak ngikutin tadi, mohon maaf. Sama aja, cuman tinggal lokal ataupun global. Kalau lokal itu untuk di Indonesia, kalau global adalah untuk bisa sampai ke 100 negara, tetapi keuntungannya dengan global adalah sistem bisnisnya pasti lebih bagus daripada yang lokal.
Ya, jadi sebenarnya saya ke lokal aja Pak, saya senang yang lokal-lokalan Pak, saya nggak suka yang impor. Siap. Boleh. Jadi nanti kita akan hubungi ya, dari Ibu Grace akan hubungi Bapak ya. Terima kasih Pak Peter. Terima kasih Pak Budi. Luar biasa Terima Pak kasih, Budwi, Pak Hendi. selamat bergabung, selamat Pak bergabung Budwi. untuk jadi mitra kita ya, kita sukses bareng Pak Budwi. Nah, ini Bu Grace juga sudah itu nyala Ya. kameranya. Oke. Terima kasih Pak Hendi. Silakan Bapak Ibu yang lain, jika ada pertanyaan boleh. Pak Peter, Pak, saya mau sedikit tanya nih. Kemarin tuh saya ada dengar Pak, ini kita kan pengembangan sistem kemitraannya, jalur distribusi kita tuh dengan sistem binary, bina kiri, bina kanan. Dan yang menariknya, itu saya dengar ada yang menyampaikan kepada saya bahwa bisnis ini unik. Karena kita harus kita tuh bisa sukses jika kita membantu mitra-mitra kita. Boleh jelaskan sedikit nggak Pak Peter? Betul. Jadi Bapak Ibu semua, jadi memang kita semua sistemnya ada hanya dua kaki saja, kiri dan kanan. Tetapi seperti tadi saya katakan bahwa bisa Bapak Ibu melakukan semuanya itu lebih dari 2 dan bisa ditaruh di bawah dari kaki yang 2 berikutnya. Nah, keuntungannya daripada sistem ini adalah apabila misalkan Bapak Ibu setelah join dan saya misalkan saya ternyata sudah 2 dan saya mendapatkan mitra berikutnya, mitra yang ketiga atau mitra keempat, kelima, saya tidak bisa meletakkan di bawah kaki saya. Otomatis akan letakkan di bawah kaki ibu saya, kaki Bapak Ibu semua di bawah saya atau downline saya ataupun mitra-mitra yang di bawah saya. Artinya terjadi yang namanya spillover. Nah, secara bisnis itu secara bonusnya itu memang masuk ke saya. Tetapi Bapak Ibu yang mendapatkan spillover itu akan mendapatkan istilahnya poinnya. Nah, poinnya itu yang nanti bisa ditukarkan ataupun nanti bisa terjadi penukaran apabila terjadi matching dengan yang namanya bonus pasangannya. Ya, sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Ya, bukan berarti tidak menjalankan, tetap kita menjalankannya, tetapi ada kemungkinan mendapatkan spillover ataupun dari upline Bapak Ibu semuanya, karena yang di upline-nya itu hanya punya dua kaki saja, dia tidak bisa lebih dan pastinya akan taruh di bawah kaki Bapak Ibu semuanya. Demikian, mudah-mudahan menjawab itu ya Pak Hendi maksudnya ya Pak ya? Iya, benar Pak, luar biasa sekali. Iya. Silakan Bapak dan Ibu, kita masih ada waktu beberapa menit, mungkin 2 menit lagi. Pak Hendi, boleh saya sedikit menyapa, ada undangan saya dari Maumere, Ibu Alfonsa. Ibu Alfonsa ini adalah seorang penenun yang luar biasa, ya, pebisnis tenun yang ada di Maumere. Ya, saya minta mungkin Ibu Alfonsa bisa buka kamera sedikit berbincang-bincang dengan kita atau mungkin ada yang mau ditanyakan Ibu Alfonsa. Selamat malam Ibu Alfonsa dari Maumere. Oke, rupanya mungkin belum. Oke, baik. Silakan lanjut aja Pak Hendi. Oke. Silakan dilanjut Pak Hendi. Silakan Bapak mungkin Ibu. Yang lainnya mau bertanya. Mungkin saya boleh nyapa. Mungkin masih ada sahabat saya dari Bandung, sama travel agent. Silakan. Silakan Pak Niko. Bro Yuri. Selamat malam Bro Yuri. Selamat malam Pak Yuri. Masih ada di sini Bro Yuri? Namanya ada Yuri Santari ya? Ada, masih ada Bos. Masih ada Bro. Tapi masih ada nggak nih kita bicara ya? Bro Yuri? Mungkin nggak dekat. Tadi sempat sore dengan saya ya. Jadi sama-sama beliau juga terdampak dari COVID ya. Tapi beliau sempat shifting menjadi petani kopi. Ya. Oke. Masih ada nggak? Bro Yuri? Mungkin belum ya? Mungkin sambil menunggu ya Pak Peter, saya boleh sharing. Tapi nggak dibuka. Ya. Saya mau sedikit sharing buat Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, saya baru bergabung di bisnis ini itu di bulan Juni, awal bulan Juni. Ada 4 alasan utama kenapa saya akhirnya itu memutuskan join di bisnis ini. Saya di presentasi itu hanya dalam waktu 6 jam itu saya langsung join. Padahal yang ngundang saya itu sudah puluhan tahun, belasan tahun itu nggak kontak sama saya, Ibu Sylvia Sulaiman. Ada 4 alasan. Yang pertama, itu karena saya lihat itu internet itu sudah jadi kebutuhan primer. Kalau kita dulu mungkin ya sekolah, kita bilang kebutuhan primer apa ya? Sandang, papan, pangan. Sekarang kalau boleh saya tambahkan, itu yang keempat itu adalah internet. Kalau nggak percaya, Bapak Ibu coba analisa, coba pikir sendiri. 1 hari saja internet kita mati. Bisa nggak? Bisa, mungkin bisa. Tapi susah nggak kalian? Saya yakin jawabannya pasti susah. Makanya itu kita benar-benar tidak bisa dipisahkan dari yang namanya internet. Nah, yang kedua, itu kita benar-benar sekarang kembangin bisnis, kembangin kemitraan, itu mudah sekali. Kenapa mudah?
Karena kita cukup perlu ketemu online lewat Zoom. Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, sebelum pandemi, berapa banyak dari kita yang terbiasa menggunakan Zoom? Sebelum pandemi ya, kalau pandemi ya sampai sekarang kita sudah terbiasa. Sebelum pandemi, saya yakin mungkin dari Bapak Ibu sekalian itu di bawah 10 orang yang terbiasa menggunakan Zoom. Nah, sekarang ini kita tuh sudah punya budaya baru berkomunikasi lewat Zoom seperti ini. Makanya kalau kita kembangkan bisnis itu sangat mudah sekali. Nah, yang ketiga, itu kita sekarang mitra di PT Trend Global Technology itu baru mencapai 5.000. Seperti tadi Pak Peter bilang, tahun depan ketika mereka grand launching, mitranya itu targetnya itu mencapai 100.000. Nah, di sini tuh kita bisa lihat, kita tuh yuk join sekarang, kita bergabung sekarang, supaya ketika tahun depan mitranya 100.000, kita sudah ikut perusahaan riding the golden wave. Jadi gelombangnya itu kita sudah ikut. Nah, yang keempat, saya yakin di sini Bapak Ibu sekalian, sebagian besar mungkin ada yang terkena dampak pekerjaannya, usahanya. Kalau saya pribadi, bisnis saya kena, buat saya, Trend adalah solusi untuk di masa pandemi ini. Jadi kita benar-benar harus shifting dari zona nyaman kita keluar. Kita cari peluang yang baru, yang benar-benar sebuah bidang yang tahan krisis. Begitu kira-kira Pak Peter. Siap. Oke. Baik. Pak Hendy, sudah jam ya, 9 lewat 7 menit. Ya, Pak Betul. Peter, ada yang mau disampaikan sebagai penutup, Pak Peter? Dari saya sih ingin menyampaikan bahwa Bapak Ibu semua jangan menunda-nunda ya apa yang tadi kami sudah sharingkan kepada Bapak Ibu semua, karena apa, saat sekarang ini kita semua berada di rumah dalam arti PPKM dan kita tidak istilahnya semua melakukan aktivitas kita dari rumah. Jadi manfaatkan kesempatan ini ya, kita berbisnis dari rumah dan kita menggunakan internet kita dan kita bisa mendapatkan income baru dari sini. Jadi Bapak Ibu semua percaya kepada pengundang Bapak Ibu semua. Saya yakin pengundang Bapak Ibu semua bukan datang untuk menjerumuskan Bapak Ibu semua, bukan karena mau 1 juta atau 1,4 jutanya, tetapi ingin menawarkan satu solusi bahwa dengan saat pandemi saat sekarang kita masih bisa melakukan aktivitas yang mendatangkan income. Demikian tambahan dari saya, Pak Hendy. Oke, terima kasih Pak Peternyo. Bapak Ibu sekalian, nanti hari Senin, ya mungkin Pak Ramanto, ya silakan. Nanti hari Senin kita ada acara talk show. Ini benar-benar luar biasa. Ini ada host kita, Ibu Sylvia Sulaiman, dan narasumbernya Pak Ramanto. Khusus untuk TOP besok, kita ada kehadiran seorang pembicara, Pak Jimmy, itu seorang ahli IT ya. Nah, saya harap Bapak dan Ibu sekalian mendapatkan link undangannya dari pengundang Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena saya yakin pemaparan dari beliau-beliau ini itu akan sangat luar biasa. Bapak Ibu sekalian, saya hanya mau menutup dengan sebuah quote dari seorang Bapak Henry Ford. Beliau adalah seorang pendiri otomotif yang sangat terkemuka. Beliau pernah mengatakan, if you think you can, you are right. But if you think you can't, you're right. Jadi, saya mau mengajak Bapak dan Ibu sekalian, jika kalian berpikir kalian bisa, kalian benar. Tapi jika kalian berpikir kalian tidak bisa, kalian pun benar. Saya sebagai penutup mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama berpikir bahwa kita bisa sukses bareng di Bisnis Trend. Sampai bertemu di TOP besok Minggu. Silakan dapat linknya dari pengundang Bapak dan Ibu. Selamat malam semuanya. Thank you Pak Peternyo, thank you Pak Rahmanto, Pak Niko, Bu Keisha, Pak Ben, thank you Pak atas kehadirannya. Thank you Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat malam. Tetap Selamat sehat malam. selalu. Thank you, Pak Peter. Terima kasih Pak Hendy. Ya, thank you semuanya. Ramanto, Pak Niko semuanya. Oke, Ya, makasih Pak Hendy, Pak Peter, Ya, thank you Pak Ramanto. Terima kasih Bu Dina, Terima kasih Ibu semuanya. Widya. Happy Ya, thank you. Thank you semua. Thank you. Yes. Shelly, Ya, Semangat. makasih Dina. Pak Ramanto, thank you.